atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membacakan kitab Al-Asyra Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki serial sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Insyaallah taala pada kesempatan kita kali ini atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan melihat beberapa keutamaan daripada sahabat yang mulia ini. Sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dengan doa, Allahumma saddid ramyatahu. Ya Allah, tepatkanlah sasaran, tepatkanlah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memanah, wa ajib da'watahu, dan ijabalah atau kabulkanlah doanya. Ini diantara kekhususan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang la turaddu ramyatuhu. Ya, jadi tembakannya tidak pernah meleset. Ya, tidak pernah tertolak. Ya, jadi kalau memanah pasti kena. Ya, wala turaddu da'watuhu, dan doanya tidak pernah ditolak. Ketika beliau radhiyallahu taala anhu berdoa, maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh doa-doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memanah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menembak, maka bisa dipastikan bahwa pasti mengenai sasaran. Ya, pasti mengenai sasaran dengan tepat. Nanti akan kita lihat beberapa contohnya yang ada dalam sirah yang sahihah. Baik. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala seperti biasa kita akan melihat nama, nasab dan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sebagaimana tercantum dalam kitab ini. Taib, nama lengkap beliau adalah Malik bin Uhaib. Ya, jadi nama asli beliau adalah Malik. Ya, dipanggilnya Sa'ad. Ya, tapi nama aslinya adalah Malik. Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Ya, bin Luwai Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Makki. Ya. Jadi beliau dari suku Quraisy. Ya, beliau dari suku Quraisy, dari suku Zuhra, Bani Zuhra. Ya, kemudian beliau adalah asli orang Mekah. Ya, jadi Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Taib. Nasab beliau radhiyallahu taala anhu itu bertemu dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek ya ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kakek ketiganya. Ya, jadi pada kakek ketiganya. Kalau nabi kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Ya. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf. Berarti ketemu di kakek ketiga. Ya, jadi kakek ketiga. Jadi kakek pertamanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kakek ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kakek ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Aminah. Ya, kalau Aminah, nah ibunya Rasulullah SAW nama lengkapnya adalah Aminah binti Uhaib. Ya, bin Abdi Manaf, bin Zuhra, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luwai. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini radhiyallahu taala anhu itu ada hubungan kekerabatan atau lebih tepatnya sepupuan atau misanan dengan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Sa'ad kan Malik bin Uhaib. Ya. Kalau kalau Aminah ibunya Rasulullah SAW, Aminah binti Uhaib. Aminah binti Wahab. Berarti Wahab dan Uhaib ini bersaudara, adik kakak.
ya, maka Aminah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah misanan, sepupuan. Ya, makanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dikenal dan terkenal dengan gelaran khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khal. Kalau khalun dalam bahasa Arab itu paman dari pihak ibu. Ya. Kalau dari pihak ayah namanya namanya apa? Am, ya, namanya om. Ya, bahasa Indonesianya om. Amun. Ya, kalau dalam bahasa kalau untuk perempuan dari pihak ibu khalun. Ya, kalau paman khalun, kalau bibi atau tante khalatun. Ya. Kalau dari pihak bapak ammun, kalau dari kalau laki-laki perempuan ammatun. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian ya, nah itu tadi terkenal. Jadi Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu terkenal dengan gelar khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Panggilannya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu disebut sebagai khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Nanti akan kita terangkan pendapat ulama dalam hal ini. Taib. Nah, di antara contohnya panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, paman kepada khal kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ya hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, "Aqbala Sa'ad, ya, aqbala Sa'dun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, maka tiba-tiba datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza khali." Ya, ini yang datang adalah pamanku. Ya, falyurini mru'um khalahu. Ya, falyurini mru'un khalahu. Kalau bahasa letterletnya, ini adalah pamanku Sa'ad, kata Rasulullah. Ya, falyurini mru'un khalahu. Maka seseorang hendaklah memperlihatkan pamannya kepadaku. Kalau bahasa bebasnya, ini pamanku, mana pamanmu? Ya, itu bahasa bebasnya seperti itu. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah SAW itu sangat membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau bahasa kita, ini pamanku, ini loh pamanku, mana paman kalian, gitu, seperti itu. Ya, ini loh pamanku Sa'ad bin Abi Waqqas, mana paman kalian? Jadi hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku. Kalau ini adalah pamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat membanggakan, ya, sangat mengandalkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Taib, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan kepada kita kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dipanggil khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya anna ummahu Aminah minhum, bahwa sesungguhnya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah minhum, dari mereka, maksudnya dari suku Bani Zuhra. Ya, sama dengan sukunya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa aqaribul ummi, kata beliau rahimahullahu taala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa aqaribul ummi, adapun kerabat dari ibu, akhwal, itu namanya akhwal, ya. Akhwal jamak dari khalun. Ya, jadi kalau khalun itu paman dari pihak ibu, tapi kalau ammun itu paman dari pihak ayah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW dari ibunya itu Aminah, sepupunya Aminah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah misanan atau sepupu dari Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata penulis bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, adalah, ya, ahadul asyra. Maksudnya ahadul asyra adalah ahadun al-mubasysyaruna bil jannah. Ya, jadi salah seorang yang digembirakan, ya, sudah diberikan berita gembira, sudah diberikan rekomendasi memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita katakan bahwa meskipun jasadnya, ya, orang-orang yang dijamin masuk surga ini, meskipun jasad mereka masih berjalan di jalan utama kota Madinah, meskipun jasad mereka masih berjalan di gang-gang kota Madinah, meskipun mereka masih ikut sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin lainnya, para sahabat lainnya, meskipun mereka masih bertransaksi di pasar-pasar, meskipun mereka masih mengikuti peperangan bersama atau tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka sudah mendapatkan tiket masuk surga. Artinya mereka sudah dijamin masuk surga.
Ya, mereka pasti ketika meninggal dunia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghalangi mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala hanyalah kematian. Ya, setelah mereka meninggal dunia, setelah mereka meninggalkan dunia yang fana ini, maka mereka dijanjikan kenikmatan yang kekal abadi. Jadi mereka sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masyhur, ya, Rasulullah sallallahu bersabda, hadis yang datang dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, diantaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, kemudian wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu urutan ke-8. Ya, urutan ke-8 di hadis ini. Ya, kemudian Sa'id bin Zaid fil jannah dan Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, rekomendasi yang langsung datang dari atas langit ke-7 di saat mereka masih hidup. Ya, mereka sudah dijamin masuk surga. Jadi mereka adalah para penghuni surga yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Ya, kalau kita, ya, belum ada jaminan. Apapun yang kita lakukan hari ini, bagaimanapun besarnya amalan yang kita lakukan pada hari ini, sebanyak apapun amal soleh kita, tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh bertepuk dada. Kita tidak boleh bangga. Ya, kita tidak boleh lupa diri. Boleh jadi hidayah yang kita dapatkan hari ini, ya, boleh jadi hari ini alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, mencintai, mengamalkan dan membela sunnah. Ya, boleh jadi besok atau lusa, wa na'udzubillahi min dzalik, boleh jadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan. Ya, kita enggak boleh bertepuk dada. Kita enggak boleh merasa bangga. Kita enggak boleh merasa ujub. Ini loh saya sudah mengamalkan sunnah. Ini loh saya alhamdulillah, ya, sudah berusaha menjadi orang-orang yang bertauhid. Hati-hati, ya. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan keistiqomahan dalam, ya, mempelajari, ya, mencintai, mengamalkan dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah dengar enggak sebuah nama Abdullah Al-Qasimi? Pernah dengar? Ya, mungkin antum biasa dengar Abdullah Al-Qasimi. Siapa itu Abdullah Al-Qasimi? Di zamannya Abdullah Al-Qasimi ini adalah seorang, ya, yang sangat luar biasa dalam membela tauhid, ya, dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menyimpang, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dari firqah-firqah yang dhallah, firqah yang sesat. Ya, beliau luar biasa membela sunnah, membela tauhid, ya, membela syariat Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau mengarang sebuah buku, ya, yang berisikan bantahan terhadap firqah-firqah yang menyimpang, bantahan terhadap orang-orang ateis dan pemikiran ateis, ya. Sampai-sampai ulama yang sezaman dengan beliau itu, ya, mengatakan bahwasanya Abdullah Al-Qasimi itu sudah membeli surga, sudah mendapatkan tiket surga dengan bukunya ini, bantahannya terhadap firqah-firqah yang menyimpang. Sampai seperti itu. Ya, jadi Abdullah Al-Qasimi ini pernah kuliah di Mesir, di Saudi gitu kan, seperti itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Di akhir hayatnya, wa na'udzubillahi min dzalik, beliau menjadi seorang ateis. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Wa nas'alullah ta'ala salam wal afiyah. Kalau ulama sekaliber itu saja, ya, bisa goyah gitu kan, seperti itu, bisa goyang. Ya, maka bagaimana dengan kita? Ya, jadi kita jangan merasa saya adalah orang yang paling kokoh gitu loh. Saya adalah orang yang paling benar manhajnya. Saya adalah orang yang paling lurus manhajnya gitu. Yang lain menyimpang, yang lain masih begini, masih abu-abu dan lain sebagainya. Subhanallah, hati-hati. Ya, bukan itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah siang malam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Ya. Antum tahu tidak? Doa yang paling sering dibaca, di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati. Ya, al-qalbu, ya, dengan qaf, bukan dengan kaf.
Al-qalbu itu disebut al-qalbu itu karena saking mudahnya bolak-balik. Ya. Makanya kata Rasulullah, doanya Rasulullah, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati. Siapa itu zat pembolak-balik hati? Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati kita ini. Allah yang membolak-balikan hati kita. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mustaqimin, ya, imamnya, penghulunya, pemimpinnya orang-orang yang istiqomah. Ya, bahkan kalau kita tanya siapa manusia yang paling istiqomah di atas permukaan bumi ini yang pernah ada, jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum tahu nggak? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ubannya walaupun nggak banyak? Ya, walaupun nggak banyak. Kalau antum belajar kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, di situ kita akan temukan bahwa uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kepala dan jenggot itu sekitaran di antara 14 sampai 20 ubanan. Tapi ada ubannya. Ya, itulah kenapa semir rambut, ya, kita kemana-mana nggak apa-apa ya. Semir rambut itu sunnah, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Karena ubannya nggak banyak. Ya, cuma sekitar antara 14 sampai 20-an di kepala, di rambut dan di jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Ada sahabat yang mengatakan, Abu Bakar kalau tidak salah, "Ya Rasulullah, Anda sudah ubanan." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Ya, yang membuat aku beruban kata Rasulullah SAW adalah surah Hud dan rekan-rekannya dan yang semisalnya. Ya, antum tahu salah satu perintah yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, "Fastaqim kama umirta." Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala turun ayat ini adalah ayat yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, Rasulullah loh, "Fastaqim kama umirta." Padahal kita tahu kan Rasulullah adalah manusia yang paling istiqomah. Tapi Rasulullah merasa bahwa ayat ini yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW beruban itu disebabkan karena surah Hud dan teman-temannya dan surah-surah lainnya yang semisalnya. Sehingga merasa berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membuat Rasulullah SAW beruban, cepat beruban, ya. Ada ubannya maksudnya, ya. Kalau kayak kita, apa yang membuat kita ubanan? Listrik naik, BBM naik gitu. Dan kita pikirkan, kalau kita nggak pikirkan, insya Allah nggak, jangan tersinggung ya. Nggak, ini hanya ini aja. Bukan berarti kalau antum beruban, nggak. Ini hanya hanya ya sebagian kecil saja, bukan antum gitu kan, seperti itu. Ya, kita mikirin cicilan, kita mikirin anak kita, istri kita dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah nggak, ya, mikirin betapa beratnya perintah istiqomah. Nah, kita lanjutkan. Ya, Rasulullah SAW di antara doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub. Ya, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ya Rasulullah, alangkah seringnya, alangkah banyaknya Anda membaca doa ini. Maka perhatikan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kata Rasulullah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hati anak Adam itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terletak di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, kata Rasulullah SAW, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, azagahu, Allah akan lencengkan hati itu. Ya, Allah akan selewengkan hati itu. Ya, itu tadi, kita nggak boleh bangga. Kita nggak boleh merasa bahwa saya bisa begini, saya bisa ngaji ini karena ya saya memang soleh. Bukan. Semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan datang ke sini, bela-belain datang ke sini. Mungkin antum ada yang jauh. Jangankan datang ke sini. Kita menggerakkan jari kita seperti ini. Nggak bisa kita lakukan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau proyek besar semisal menuntut ilmu. Nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa. Banyak orang-orang pintar, banyak orang yang punya ilmu, tapi dia nggak mau mengajarkan ilmunya. Karena kenapa? Tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ilmunya mungkin sederhana, mungkin sedikit kalau kita mau bilang, tapi subhanallah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengajarkan, mengamalkan ilmu yang dia punyai. Ya. Jadi kembali lagi bahwa semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, ya, Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama besar, bukunya terkenal sampai para ulama di zamannya mengatakan bahwa dengan bukunya ini dia sudah membeli tiket surga. Nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan, meninggal dalam keadaan ateis. Ya, meninggal dalam keadaan ateis. Bahkan ada perkataannya yang sangat masyhur, dia mengatakan bahwasanya Islam ini memberatkan.
ya, ajaran-ajaran Islam, syariat Islam ini memberatkan, subhanallah. Itu akhir-akhirnya, endingnya. Tapi awalnya adalah orang singa gitu, seekor singa gitu. Ya, membela Islam, memperjuangkan syariat, membela tauhid, membela sunnah. Akan tetapi meninggal di atas kekufurannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi tidak ada jaminan bagi kita. Maka kembali lagi bahwa kata Rasulullah SAW, wa insya'a azagahu, kalau Allah menghendaki Allah akan lencengkan hati tersebut. Wa insya'a aqamahu, kalau Allah menghendaki Allah bisa membuat hati tersebut istiqamah. Oleh karenanya itulah kenapa Rasulullah senantiasa terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya mau tanya, saya dan antum semua yang hadir di sini, berapa kali dalam sehari kita membaca doa ini? Ya, berapa kali dalam sehari kita membaca doa ini? Pernah tidak sih kita sempatkan dalam sujud-sujud kita yang panjang, kita khususkan doa satu ini? Ya, di sholat malam kita mungkin, ya di sholat sunnah kita mungkin, atau mungkin kalau imam rawatib kita sujudnya panjang, kita sempatkan membaca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pernah nggak sih? Ya jujur tanya hati kita. Ini Rasulullah loh, manusia terbaik, bukan manusia terbaik saja, makhluk terbaik. Bahkan kalau antum mau tahu, Rasulullah pernah waktu naik ke langit Isra, Mi'raj, ya, ketika menerima perintah sholat, Rasulullah berada di satu tempat. Tempat itu pun tidak pernah ditempati oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Hanya ditempati oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersama dengan itu Rasulullah SAW sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, jadi saya menasihatkan diri saya dan yang hadir di sini dan juga saudara-saudara kita yang ada di luar sana, kita perbanyak membaca doa ini. Ya, kalau perlu setiap sholat sunnah kita, ya baca doa ini. Ya, di sujud panjang kita baca doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tidak ada lagi keutamaan, tidak ada lagi kemuliaan, tidak ada lagi kemuliaan, kelebihan, ya kenikmatan melebihi ketika kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Istiqomah. Ya, ketika dalam keadaan apa? Istiqomah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, ya Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian ya mereka beristiqomah, maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka al malaikah. Nah, malaikat yang turun di sini tatanazzalu alaihimul malaikah, kalau antum baca para penafsiran, para ulama ahli tafsir, bahwa tatanazzalu alaihimul malaika ketika ajal sudah hendak dicabut, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Dan kondisi ini, sakaratul maut, adalah kondisi yang paling berat yang pernah dialami oleh seorang anak manusia. Ya, kondisi yang paling berat yang pernah dan yang akan dialami oleh seorang anak manusia, yaitu kondisi sakaratul maut. Nah, di saat-saat yang genting seperti itu, di saat-saat yang kritis seperti inilah, bagi orang-orang yang istiqomah, ya, maka akan turunlah malaikat, akan berkata kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Artinya, jangan takut terhadap apa yang kau akan hadapi setelah kau meninggal, dan jangan bersedih dengan apa yang kau tinggalkan, keluargamu, anakmu, istrimu. Udah enggak usah sedih. Allah yang ngurus. Ya, adapun yang di depannya masalah fitnah kubur dan seterusnya, ya, yang akan kita hadapi sampai di tempat kita yang abadi gitu kan, enggak usah takut. Ya, ini balasan ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah. Makanya sekali lagi bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kenikmatan yang melebihi ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita apa? Istiqomah. Ya, ini yang harus kita senantiasa kejar. Baik, kita kembali. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Meskipun jasad beliau masih berjalan di jalan utama kota Madinah, masih berjalan di gang-gang kota Madinah, beliau sudah mendapatkan tiket masuk surga, dan ini pasti. Ya, nggak ada istilah kata karena beliau begini akhir hayatnya, oh nggak jadi masuk surga. Nggak. Ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Abu Lahab, Abu Jahal tempatnya di neraka, maka seperti itulah bahwa Allah sudah menetapkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata penulis, wa ahadus sabiqinal awwalin.
Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang as-sabiqin. Ya, salah seorang yang masuk Islam terdahulu, al-awwalin, lagi pertama kali masuk Islam. Ya. Nah, otomatis karena beliau adalah as-sabiqunal awwalun, termasuk daripada as-sabiqunal awwalun, ya, maka beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun. Ya, as-sabiqun, yang terdahulu, al-awwalun, lagi pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin, dari golongan kaum muhajirin, ya. Jadi beliau yang dimaksud karena beliau dari al-muhajirin, wal ansar, dan dari golongan kaum ansar. Ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, termasuk diantaranya mengikuti orang yang mengikuti siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, radhiyallahu anhum. Maka ganjarannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, telah ridho kepada mereka. Ya, wa radu anhu, dan mereka juga sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, telah menyiapkan bagi mereka surga-surga tajri tahtahal anhar, yang mana di dalam surga-surga tersebut mengalir sungai-sungai, ya, dan itu adalah kesuksesan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau adalah salah seorang, ya, yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, ya. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya saya adalah orang ketiga masuk Islam. Ya, saya adalah orang ketiga masuk Islam. Ya, jadi beliau, ya, adalah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Wa ahadu man syahida Badran, ya, wal Hudaybiyah. Dan beliau radhiyallahu taala anhu juga ikut pada perang Badar. Ya, beliau adalah salah seorang veteran Badar. Dan beliau juga adalah merupakan veteran Al-Hudaybiyah, yaitu perjanjian, ya, tahta syajara, perjanjian di bawah pohon, ya, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Dan kita tahu, ya, bahwasanya sering kita ulang-ulangi, tapi nggak apa-apa kita ulangi lagi, bahwasanya orang-orang yang ikut pada veteran Badar, ya, orang-orang yang ikut pada perang Badar atau veteran Badar, ya, sejumlah sekitar 300 lebih, ada yang mengatakan 317, 315, ya. Intinya mereka semua itu, yang veteran Badar itu, mereka semua sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka semua sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, la'allallaha, barangkali Allah Subhanahu wa taala ittala'a ala ahli badrin, barangkali Allah Subhanahu wa taala menengok, melihat kepada veteran Badar. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, isna'u atau if'alu masyi'tum, kerjakan, lakukan apa yang kalian mau. Ya, qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengampuni kalian. Jadi Masya Allah, ya, mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan nanti akan kita lihat bagaimana sikap beliau ketika berhadapan dengan fitnah, ya. Apakah mentang-mentang sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian, gua kan dosanya udah diampuni, anak kan dosanya udah diampuni kan, lah ya udah terserah gitu kan, seperti itu. Kalau kita kembalikan, saya dan antum, kita kembalikan ke diri kita tidak ada ampunan tapi pede gitu loh. Ya, semua ditabrak, larangan Allah kita tabrak, ya, perintah Allah kita tinggalkan, sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita abaikan, ya, sunnah ini gitu kan, udah kita abaikan, itu kita. Ya, akan tetapi mereka, ya, termasuk diantaranya, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, meskipun sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin ketakutan mereka sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, dalam riwayat Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan yadkhulan nara rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah." Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan, ya. Antum kalau belajar bahasa Arab, ya, lan itu lan berbeda dengan lam. Ya, kalau lam itu belum. Ya, boleh jadi akan. Ya, tapi belum artinya belum, lam. Maksudnya seperti misalnya, ya, dakhulu, masuk kan. Kalau kita pakaikan lam, ya, harfu jazm namanya kalau dalam ilmu nahwu, lam yadkhul artinya belum masuk. Ya, belum masuk. Tapi kalau kita mempergunakan lan, ya, lan ini untuk menasabkan fi'il mudhari, ya, misalnya lan yadkhula artinya tidak akan masuk. Ya, jadi beda. Kalau lam yadkhul belum masuk,
Tapi kalau lan yadkhula tidak akan masuk. Jaminan. Jadi kepastian. Ya, perhatikan. Rasulullah mengatakan di sini lan yadkhula tidak akan masuk. Ya. Lan beda kan, kalau lam yadkhul belum masuk. Kalau belum masuk boleh jadi besok lusa masuk. Sejam 2 jam masuk. Ya, akan masuk tapi belum. Tapi kalau lan yadkhula, ya tidak akan masuk. Jadi jaminan dari Rasulullah. Ya. Kita semua ini tidak ada jaminan. Ya, boleh jadi walaupun misalnya kita sudah ditakdirkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada jaminan bagi saya dan antum untuk tidak transit terlebih dahulu di neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa in minkum ya illa wariduha. Semua kalian pasti akan mendatangi neraka tersebut. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Walaupun endingnya kita dimasukkan ke dalam surga, ya, kita nggak tahu. Apakah sebelumnya kita mampir terlebih dahulu atau tidak, itu kita nggak tahu. Nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Oleh karenanya, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu juga salah seorang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika setiap beliau mampir di kuburan, ya pemakaman, ada kuburan, itu beliau menangis. Sampai digambarkan dalam sejarah bahwa ketika beliau menangis itu jenggotnya basah oleh air mata ketika di kuburan. Akan tetapi kalau beliau mendengarkan tentang ayat-ayat tentang surga, neraka, gitu kan, ancaman dan segala macamnya, beliau nggak nangis. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ditanya ya oleh para sahabat yang lain ketika saat itu beliau sudah menjadi khalifah. Ya Amirul Mukminin, kok Anda bisa nangis gitu loh kalau berada di kuburan? Sementara ketika Anda berada ketika Anda mendengarkan ayat-ayat tentang surga, neraka, tentang ancaman, tentang ganjaran dan lain sebagainya, Anda tidak menangis. Ya, maka apa kata beliau? Bahwa saya tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih menyeramkan, yang lebih dahsyat daripada kuburan. Ya, dan beliau yakin. Ya, nah itu dia yang menjadi bedanya kita dengan mereka. Walaupun mereka sudah dijamin masuk surga, tapi mereka mengatakan boleh jadi saya dijamin masuk surga, tapi belum ada jaminan kalau saya selamat dari fitnah kubur. Benar nggak? Ya, jadi luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, di sini perhatikan, ya ini Rasulullah sudah menjamin para mereka itu lan yadkhulan nara rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Rasulullah sudah menjamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, artinya langsung ke surga. Ya, siapapun yang ikut pada perang Badar dan ikut pada Hudaybiyah, ya, pada Hudaybiyah, ya, pada perjanjian yang kita kenal tahta syajarah, di bawah pohon itu, seperti itu. Ya. Nah, diantaranya yang ikut pada perang Badar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Juga beliau ikut pada Hudaybiyah, Al-Hudaybiyah. Taib, Rasulullah SAW juga bersabda, ya, berkenaan dengan masalah orang yang pernah ikut di Hudaybiyah ini. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, ya, jadi yang menceritakan ini adalah Jabir. Ya, beliau mengatakan, beliau juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, juga beliau adalah orang yang veteran Al-Hudaybiyah. Beliau mengatakan, kunna yaumal Hudaybiyah alfan wa arba'amiyah. Pada saat Hudaybiyah, ya, itu kita berjumlah sekitar 1.400 orang. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500, ada yang mengatakan 1.600 orang. Tapi di hadis ini Jabir mengatakan kunna yaumal Hudaybiyah alfan wa arba'amiyah. Kita pada Hudaybiyah itu berjumlah sekitar 1.400 orang. Ya, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda kepada kami, antum khairu ahlil ard. Kalian semua yang hadir pada Al-Hudaybiyah ini adalah penduduk terbaik bumi. Ya, jadi Masya Allah. Ya, jadi penduduk terbaik bumi. Jadi mereka sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Fath kalau tidak salah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang beriman, idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membaiat wahai Muhammad di bawah pohon, yaitu di Al-Hudaybiyah. Ya, jadi mereka semua sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ya,
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu juga mendapatkan jaminan ini. Jadi beliau adalah veteran Badar, beliau adalah veteran Al-Hudaybiyah. Beliau sudah mendapatkan jaminan tidak akan tersentuh, tidak akan masuk ke dalam neraka, dan beliau sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata penulis di sini, wa ahadu sitta ya ahlu syura, dan beliau adalah salah seorang dari 6 ahlu syura. Ya, kita sudah pernah jelaskan juga ya ahlu syura itu, yaitu 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana mereka semua punya hak dipilih dan memilih untuk menjadi khalifah. Ya, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kekhalifahan sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak boleh keluar dari 6 orang ini. Ya, jadi mereka semua punya hak untuk memilih dan dipilih. Jadi siapapun yang 6 ini, dan semua adalah sudah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang dipilih, ya, maka dibaiat oleh kaum muslimin, dan mereka juga punya hak memilih dan dipilih. Jadi mereka mau memilih siapa terserah mereka, mereka mau dipilih juga apa itu hak mereka. Ya, seperti itu. Taib, kita lanjutkan. Taib. Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, ya, beliau berkata, syaka ahlul Kufati Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu. Jadi ahlul Kufah, jadi penduduk Kufah itu mereka komplain, ya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu beliau pernah memimpin perang besar. Ya, salah satu perang besar dalam sejarah Islam, yaitu perang apa? Perang apa yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Disitulah direbut kerajaan Persia, Qadisiyah. Ya, yang memimpin siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah itu, setelah kemenangan diraih, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan jabatan, ya, memberikan amanah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu untuk menjadi gubernur di Kufah. Ya, Kufah itu negeri Irak. Ya, jadi salah satu kota besar Kufah, dan Kufah ini dibangun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Taib, maka diberikan kepercayaan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di Kufah. Ya. Taib, dan subhanallah, ini ahlul Kufah, penduduk Kufah, ini curah ngadu ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi penduduk surga diadukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Antum kalau tahu, ya, itu dari dulu orang-orang Irak itu dari dulu di situ kan sumbernya fitnah. Ya, mereka dari dulu itu, mereka di situ banyak orang-orang yang kurang ajar. Ya, rese mereka di situ. Ya, iya, orang-orang sana tuh rese-rese gitu, kurang ajar gitu loh. Seperti itu. Ya, kita lihatlah, antum bacalah sejarah-sejarah berdarah itu sumbernya dari sana. Ya, coba antum perhatikan. Orang sekali bersaat yang sudah dijamin masuk surga, ya, hal pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian beliau dulu yang memimpin Qadisiyah, perang Qadisiyah. Perhatikan, rakyatnya mengadukan beliau kepada pemimpin tertinggi, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang ada di kota Madinah. Mereka ngadu, diaduin ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuh, lihat tuh gimana kurang ngajarnya penduduk Kufah itu. Ya, taib. Dia adukan ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa'azalahu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memakzulkan. Ya, jadi dipanggil. Ya, jadi dicabut jabatannya, kemudian dipanggil ke Madinah. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Masya Allah, untuk perhatikan di sini dua contoh yang sangat luar biasa, pemimpin dan yang dipimpin. Perhatikan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu enggak serta-merta kalian ini rakyat ini. Ini kan orang sudah dijamin masuk surga, enggak ada urusan, tetap saat sana enggak panggil. Ya, saat juga enggak begitu, enggak bertepuk dada gitu loh, enggak memandang remeh yang lainnya. Kalian itu enggak ada jaminan masuk surga, udah kurang ajar, sama ana yang ada jaminan masuk surga, enggak. Ya, beliau terima aja dilapornya, udah baiklah gitu kan, seperti itu. Ya, fa'azalahu, dimakzulkan. Maksudnya bukan dilenserkan, ya, dipanggil menghadap ke Madinah, ya, untuk dimintai keterangan, untuk tabayun, ya, seperti itu, untuk check and cross check gitu kan, seperti itu, ya. Wasta'mala alaihim Ammaran. Kemudian mereka digantikan, ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjuk Ammar untuk menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sebagai gubernur di gubernur di Kufah pada saat itu. Jadi PLT kalau kayak kita ya, PLTU ya. Ya, seperti PLT lah. Saya nggak ngerti itu. Ya, intinya gitu. Jadi dikasih tugas menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu.
Fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Subhanallah. Ya, bagaimana pengaduan mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Mereka ngadu bahwa ini saat gubernur kami Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, la yuhsinu yusalli. Enggak bagus salatnya, subhanallah. Orang yang melihat langsung Rasulullah salat gitu. Orang yang senantiasa mempraktekkan sifat salat Rasulullah SAW, orang-orang Kufa, penduduk Kufa mengatakan, ini pemimpin kami, gubernur kami Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, la yuhsinu yusalli. Enggak bagus salatnya gitu loh, subhanallah. Ya. Jadi, ya ibarat kata ada orang yang baru sehari, 2 hari belajar tajwid gitu. Kemudian orang yang menguasai qiraah asyarah diprotes sama dia di belakang. Wah, ini kayaknya iman kita nggak benar ini. Ya, dia bacaannya nggak benar. Padahal dia yang di depan ini menguasai qiraah asyarah, misalnya seperti itu. Ya, saya pernah mendapatkan cerita ya. Ini selingan. Pernah kalau tidak salah katanya Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah taala. Beliau kalau tidak salah pernah datang di Al-Irsyad. Ya, pernah datang dan beliau pada saat itu kebetulan karena masuk waktu sholat, beliau mengimami sholat pada saat itu. Ya, subhanallah. Pada saat beliau membaca, beliau salah dalam membaca. Gak ada satu orang pun yang gak ada satu orang pun. Padahal di belakangnya banyak hufaz, santri banyak yang hafal, guru-guru, ustadz asatidz juga banyak yang hafal gitu kan, seperti itu. Tapi gak ada yang berani gitu loh. Sampai mengembalikan kepadanya, saya kali yang salah gitu loh. Hafalan saya kali yang gak bagus gitu loh. Beliau benar gitu. Saking takutnya menghadapi seorang As-Sudais hafizahullah taala. Ya, jadi ini hanya selingan saja. Taib. Jadi mereka mengadukan mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa arsala ilaihi, ya, maka ya Umar segera menemui Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala, ya Abu Ishaq, wahai Abu Ishaq. Jadi kunyanya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Abu Ishaq. Inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Ini orang-orang Kufa, penduduk Kufa, ini rakyat kamu di Kufa. Mereka menyangka, mereka mengklaim bahwasanya Anda itu sholatnya tidak bagus. Ya, Anda itu sholatnya tidak bagus. Jadi benar-benar tabayun gitu loh. Ya, jadi ada tabayun. Nah, ini yang harus kita praktekkan. Nah, kita belajar di sini. Orang sekali berumar saja, sekali Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, itu keduanya butuh tabayun. Keduanya butuh berjelas sampai harus dipanggil gitu loh, datang ke Madinah. Jadi nggak serta-merta bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu kemudian Umar mengatakan, masa iya sih, enggak percaya gitu loh. Ya, enggak mungkin gitu kan, seperti itu. Enggak dipanggil tabayun untuk bertanya gitu loh. Benar enggak sih kamu begini. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, kalau kayak kita sekarang gitu kan, seperti itu kadang-kadang ya, niat kita bagus ya. Niat kita bagus. Jadi kalau misalnya kita dengarkan ada saudara kita misalnya melenceng. Ya, atau misalnya terpeleset atau tergelincir misalnya atau khilaf misalnya. Ya, kadang-kadang kita seputar obrolan saja, berkumpul. Itu si fulan begini. Oh iya ya. Ya, si fulana begini. Oh iya ya. Gitu kan? Tapi tidak ada usaha untuk datang ke dia bertabayun, menyampaikan, menasehati. Gitu kan, seperti itu, saling menasehati, enggak ada. Ya, akhirnya majelis pindah lagi. Ya, mohon maaf ya, apalagi kalau emak-emak, ibu-ibu. Ya, biasanya kalau ibu-ibu itu berkumpul 2-3 orang, di menit pertama masih lempeng itu omongan. Ya, tapi menit kedua udah tuh mulai. Biasanya dari A sampai Z habis semua umat yang lain diomongin. Ya, jadi kumpul bertiga, pindah lagi majelisnya, itu si fulan. Akhirnya ini cerita beredar kemana-mana, bukan hanya sekota Depok saja, bahkan sampai ke Tangerang sana dan segala macamnya gitu kan. Tapi tidak ada penyelesaian karena hanya seputar wacana saja, ngomong ini si fulana, ini si fulan begini dan begini. Gak pernah ada datang ke dia bertanya, menyampaikan atau menasihati, gak ada. Jadi beredar, terus cerita beredar kemana-mana, kesalahan tidak terselesaikan, kesalahan tidak terluruskan, kan seperti itu. Nah, itu kita. Nah, perhatikan, seorang sekali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bertanya kepada beliau. Ya, beliau mengatakan mereka orang-orang Kufa ini mengklaim bahwa Anda itu sholatnya nggak benar. Ya, sholatnya nggak bagus gitu loh. Ya, maka Abu Ishaq, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kalau Abu Ishaq, beliau mengatakan, beliau klarifikasi. Ya, jadi kita juga, kalau pelajarannya di sini, kalau misalnya kita tersudutkan, kita diomongin orang, ya kita disalahkan orang, kita punya hak untuk klarifikasi. Ya, jadi nggak boleh juga kita hanya diam aja, udahlah, biarlah Allah nanti yang ngurus. Enggak, klarifikasi. Ya, kita klarifikasi, katakan, saya begini, tidak begini, udah selesai. Adapun mereka mau begini, begitu di belakang hari, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi klarifikasi, ya. Dan ini dilakukan oleh seorang nabi. Ya, siapa itu? Siapa itu?
klarifikasi pernah dilakukan oleh seorang nabi. Nabi siapa itu? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jelas dalam Al-Quran surah Yusuf. Ya, apa yang dikatakan oleh beliau? Ya, ketika dituduh, ketika Zulaikha, ya, dalam sejarah dikatakan namanya Zulaikha, playing victim, ya. Dia yang menggoda orang, dia yang mau memperkosa orang, tapi playing victim. Kadangnya dia mau diperkosa gitu kan, seperti itu. Ya, jadi dia playing victim gitu kan, seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengklarifikasi. Beliau mengatakan, hiyallati rawadatni, gitu kan. Dia kok yang mau melakukan itu. Ya, dia yang mau memperkosa saya, dia yang mau mengejar-ngejar saya, bukan sebaliknya kan, seperti itu. Ini namanya klarifikasi. Walaupun nanti endingnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ya, tapi tidak ada urusan. Yang penting beliau sudah klarifikasi bahwa bukan saya yang salah. Yang salah itu adalah si perempuan. Jadi kita punya hak untuk klarifikasi ketika ada satu permasalahan. Nah, beliau mengatakan, perhatikan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, beliau mengatakan, ketika saya mengimami mereka sholat, ya, maka saya sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Artinya cara saya sholat itu sesuai dengan tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW? Di antaranya adalah kalau sholat isya, fa'arkudu fil awal fil ulaya ini wa ukhifu fi al ukhraya ini. Ya, di dua rakaat pertama saya panjangkan. Ya, saya panjangkan. Kalau sholat isya itu sunnahnya itu sedang, ya. Jadi jangan juga terlalu pendek, jangan juga Al-Baqarah habis gitu loh, ya. Jadi sholat isya Al-Baqarah habis, wah, orang kabur semua besoknya. Nggak ada lagi yang mau sholat berjamaah. Ya, jadi agak sedang gitu kalau isya. Kalau maghrib sunnahnya itu yang pendek-pendek, ya, baca yang pendek-pendek, ya, baca yang 3 kul itu atau yang surah-surah pendek lainnya, itu sunnahnya seperti itu. Ya, kalau yang sholat isya itu mufassal, yang sedang-sedang. Ya, kalau subuh itu panjang gitu. Jadi jangan dibolak-balik. Ya, jangan dibolak-balik. Jangan sampai kita menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi beliau mengatakan, saya panjangkan di rakaat pada sholat isya, saya panjangkan 2 rakaat pertama. Kemudian 2 rakaat terakhir saya pendekkan, dalam artian bahwa ketika 2 rakaat terakhir itu hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Jadi tidak membaca surah yang lainnya. Itu yang beliau klarifikasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, akhirnya endingnya beliau mengatakan, "Dzakadhannu bika ya Aba Ishaq." Ya, itulah dugaan kami, ya, itulah sangka baik kami terhadap Anda wahai Abu Ishaq. Jadi beliau itu tahu gitu loh. Enggak mungkin Umar bin Khattab itu tahu, enggak mungkin orang sekali Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu salatnya seperti itu sebagaimana yang diadukan oleh mereka. Tapi di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hendak memberikan pelajaran bagi rakyatnya, ya, hendak memberikan pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa ada yang namanya klarifikasi, ya, jadi ada yang namanya perhatian terhadap pengaduan rakyat. Jadi jangan dicuekin pengaduan orang, komplain orang dan segala macamnya, jangan dicuekin. Akan tetapi ada perhatian, dan ini diperlihatkan oleh Umar. Nggak main-main loh. Jarak antara Kufah dengan Madinah kalau ditempuh dengan perjalanan normalnya 1 bulan, ya, 2 bulan pulang pergi. Jadi dari Kufah ke Madinah sebulan, dari Madinah ke Kufah itu 1 bulan. Jadi 2 bulan bolak-balik. Dipanggil, ya, menghadap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah. Enggak hanya di situ. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan beberapa tim ke Kufah. Ya, jadi dalam rangka untuk investigasi. Jadi tim untuk melakukan investigasi. Ya, jadi investigasi secara menyeluruh, secara total gitu kan, seperti itu. Ya, ini bagaimana perhatiannya Umar bin Khattab terhadap rakyatnya. Ya. Jadi beliau mengutus beberapa orang ke Kufah, ya. Fasa'ala anhu ahlal Kufah. Kemudian mereka, orang-orang tersebut tugasnya adalah bertanya kepada penduduk, kepada rakyat di Kufah. Walam yada masjidan illa sa'ala anhu. Dan tim investigasi tersebut tidak meninggalkan satu masjid pun kecuali mereka bertanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Coba, ya, dia datangi semua itu masjid-masjid. Ya, ditanya semua, ya, pendapatnya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, wa yusnuna ma'rufan. Apa yang mereka lakukan? Semua orang-orang yang ditemui yang ada di masjid-masjid itu, mereka semua memuji Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi mereka tidak mengatakan sesuatu yang
tidak mengatakan sesuatu yang memojokkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sampai ya tim tersebut memasuki sebuah masjid, ya, dan itu ada Sa'ad juga ikut di situ. Ya, kemudian masuk di satu masjid, ya, masjidnya Bani Abbas, ya, masjidnya Bani Abbas. Faqama rajul minhum, ya, maka berdirilah salah seorang laki-laki di antara mereka, yuqalu Usama bin Qatadah, namanya Usama bin Qatadah. Ya, yukna Aba Sa'dah. Jadi kunyanya adalah Abu Sa'dah, ya. Jadi tiba-tiba di di Masjid Bani Abbas ini, Bani Abbas, ya, Bani Absin, ada seorang laki-laki, ya, yang bernama Usama bin Qatadah. Ya, kunyanya adalah Abu Sa'dah. Ya, tiba-tiba dia berdiri, ya. Kemudian dia mengatakan, jadi dia kayak sok pahlawan gitu, ya. Jadi kayak pahlawan kesiangan gitu, ya. Tiba-tiba dia mengatakan, amma idna syattana, ya, karena kalian mau mengorek-ngorek dari kami, gitu perkataannya, ya. Karena kalian nanya-nanya kami, gitu kan. Kalian mau menginvestigasi, gitu kan, seperti itu, ya. Maka fa inna Sa'dan, perhatikan, dia langsung mengatakan sesungguhnya Sa'ad kana la yasiru bisariya. Subhanallah. Ya, dia mengatakan bahwasanya saat ini nggak pernah berjalan, tidak mau berjalan, malas berjalan untuk berjihad di peperangan-peperangan. Subhanallah. Ya, kita tahu kan bagaimana trik rekodnya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Rasulullah dan setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, di zaman Rasulullah tidak ada satu peperangan pun, tidak ada satu momen pun yang dilewati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Semua dilewati. Ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang lainnya semua dilalui oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba ada anak ingusan masih bawa kencur baru kemarin, tiba-tiba ngaduin seorang Sa'ad kepada Umar, ya, melalui timnya. Lalu kemudian dia mengatakan, ini Sa'ad, pemimpin kami ini nggak mau, malas jalan, nggak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dia mengatakan kana la yasiru bisariyah, nggak mau ikut perang, nggak mau ikut berjihad. Ya, taib. Ada perbedaan kata sariyah dengan gazwa. Ya, ada perbedaan kata sariyah dengan gazwa. Ada yang tahu nggak? Apa itu sariyah? Hah? Peperangan, iya, yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Biasanya kalau Rasulullah mengutus sahabat itu namanya sariyah. Ya, jadi berangkat ke bani ini, berangkat ke kampung ini, ke negeri ini, perangi, gitu kan, seperti itu. Ya, itu namanya sariyah. Tapi kalau yang diikuti oleh Rasulullah adalah ghazwa. Taib. Perhatikan, ya. Jadi dia mengatakan bahwasanya, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tidak mau keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaksimu bisawiyah. Ya, subhanallah. Dia juga mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu la yaksimu bisawiyah. Kalau bagi-bagi itu enggak adil. Ya, jadi pembagiannya enggak adil. Jadi ada orang kalau dikasih kegedean, ada orang yang dikasih kecil, gitu kan, seperti intinya saat ini enggak adil kalau bagi-bagi. Ya kan, seperti itu. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dan ketika memutuskan satu perkara saat ini tidak adil. Subhanallah. Jadi benar-benar luar biasa perkataannya ini, ya. Benar-benar seorang yang sok pahlawan, gitu. Jadi kayak cari muka, ya, kepada timnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka, ya, ditanggapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dengan santai, ya. Dan kita tahu kan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah orang yang salah seorang manusia yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyhur, ya, da'watun mustajabah, ya, wa ramyatun la turad, ya, doa yang mustajabah dan anak panah yang tidak pernah meleset. Bahkan pernah seorang pemimpin, kalau tidak salah namanya Marwan apa siapa gitu, saya lupa namanya, Pak Muawiyah, saya lupa, ya, dinasehati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, mali ini hartaku terasa saya mau apain? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, benar nih, saya angkat tangan nih, ente saya doain nih, peluk Sa'ad, jangan, nggak jadi, gitu, seperti itu. Jadi mereka tahu kalau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di momen ini, Sa'ad dengan santai dia tanggapi, dengan santai beliau mengatakan, ama wallahi, ya, demi Allah ini, ya, la ad'uwanna bi thalathin, saya akan doakan orang tersebut 3. Ya, saya akan mendoakan orang tersebut 3 poin. Yang pertama, Allahumma in kana abduka hadza kadhiba. Ya Allah, kalau memang hambamu ini, ya, Abu Sa'dah ini, ya, atau Usama bin Qatadah ini, dia kadhiba, dia berdusta, maksudnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Saya tidak seperti itu, gitu kan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ya, qama riya'an wa sum'a. Kemudian dia itu berdiri seperti itu karena riya dan sum'a. Nah, ada orang kan kadang-kadang gitu kan. Jadi kalau giliran berhadapan dengan pemimpin kayak kerupuk kena air. Tapi giliran banyak orang di jalan-jalan dia paling jago teriak gitu loh. Supaya orang tahu, oh ini singa, ini luar biasa ini. Oh ini luar biasa, ini jagoan ini orator, ini cerdas orangnya, Masya Allah gitu. Ya, tapi kalau sudah ketemu pemimpin, ya yang dia omongin di jalan-jalan itu, dia kayak kerupuk kena air, melempem gitu, gak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Tapi giliran di jalan-jalan dia paling jago teriak-teriak. Ini pemimpin kurang ajar, saya mau ditembak silahkan, saya nggak takut mati gitu. Tapi giliran ketemu pemimpinnya, minta maaf, nangis, pakai materai, tanda tangan. Banyak orang seperti itu, subhanallah. Ya, nah kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, qama riya'an wa summa. Kalau misalnya dia berdiri nih kayak tadi tuh, dia bukan karena Allah gitu. Jadi niatnya dia berdiri seperti itu bukan karena Allah, karena riya, ya, kemudian karena sum'a gitu kan, seperti itu. Ya, fa'atil umrahu. Ya, panjangkan umurnya, wa atil fakrahu. Ya, panjangkan kefakirannya, wa arridhu bil fitan, dan perlihatkan kepadanya fitnah. Ya, jadi didoakan dengan 3. Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan. Ya, kemudian dia dipanjangkan kefakirannya. Artinya usianya panjang, kefakirannya juga panjang. Ya, kemudian diperlihatkan kepadanya fitnah. Wa kana ba'du idza su'ila yaqul. Di belakang hari, ya, di belakang hari orang ini kalau ditanya sama orang-orang, dia akan mengatakan begini, syekhun kabirun maftunun. Ya, saya ini adalah seorang syekh. Maksudnya seorang syekh itu orang tua. Karena kalau makna syekh itu kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 ya. Ya, jadi kalau syekh, orang mengatakan kepada kita syekh, bukan berarti orang tersebut mungkin belum tentu orang tersebut memaksudkan kita bahwa kita ini seorang berilmu, enggak, ya. Karena makna syekh itu 3. Syekh itu bisa bermakna orang yang sudah tua, kayak ubanan gitu, ajus, aki-aki gitu. Itu bisa dikatakan syekh. Ya, atau kadang-kadang orang kaya raya banyak duitnya gitu kan, seperti itu biasa juga dipanggil sebagai syekh. Atau yang ketiga, atau ya orang yang berilmu. Ya, walaupun usianya kecil, ya usianya muda, tapi karena Masya Allah ilmunya luar biasa gitu kan, diakui, maka dia dipanggil syekh. Ya, jadi dia mengatakan syekhun kabirun maftunun. Syekhun, seorang orang tua, ya, seorang yang udah usia gitu, maftunun, terkena fitnah. Ya, asabat ni da'watu Sa'adin. Dia mengatakan sendiri, saya tertimpa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala Abdul Malik ya berkata, ya, ini saksi hidup. Beliau mengatakan, fa ana ra'aituhu ba'd. Setelahnya saya melihat dia, qad sakata hajibahu ala ainaihi minal kibar. Itu alisnya sampai menutupi matanya. Antum pernah lihat gak orang tua saking panjangnya alisnya itu sampai menutupi matanya? Itu saking panjangnya usianya. Ya, jadi saking panjangnya usianya itu alisnya itu sampai menutupi kedua matanya. Taib, wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuki yagmizuhunna. Dan orang ini ada yang mengatakan juga bahwa orang ini meminta-minta gitu, ya. Jadi hidupnya sengsara, hidupnya susah, hidupnya miskin, fakir, meminta-minta di jalan. Ya, dan di sini dikatakan bahwa di antara fitnahnya kalau misalnya ada anak-anak gadis lewat gitu kan, dia kejar, kemudian dia mau colek-colek anak gadis tersebut, kemudian orang-orang teriak sama dia, ini aki-aki nggak tahu diri, udah bau tanah juga mungkin kalau bahasa bebas, masih aja ganjen gitu kan, seperti itu. Itu seperti itu fitnahnya. Ya, dan doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lihat selanjutnya, semangatnya dalam menuntut ilmu serta berbuat kebaikan. Ya, Sa'ad berkata, beliau sendiri yang menceritakan, beliau mengatakan, ini dalam satu momen ya. Marartu bi Utsmana fil masjid. Aku melewati Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di masjid. Ya, fasallamtu alaihi. Maka aku pun memberi salam kepada ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Famala ainaihi minni. Ya, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengalihkan kedua matanya dariku. Tsumma lam yarudda alayya salam. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak menjawab salamku. Jadi saat ya kita lihat di sini ya bagaimana nanti semangatnya beliau dalam menuntut ilmu serta berbuat kebaikan. Nah, beliau menceritakan di sini bahwa satu momen beliau pernah masuk ke dalam masjid ya. Karena ada kata al-masjid di sini ada alif lam, maka di sini Masjid Nabawi. Ya, jadi beliau masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian beliau bertemu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau memberi salam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengalihkan
pandangannya dari Sa'ad. Kemudian beliau tidak menjawab salamnya. Ya, padahal kita tahu kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau memberi salam hukumnya sunnah. Ya, tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, jadi ingat ya, hukumnya wajib. Jadi berdosa kalau kita tidak menjawab salam. Taib. Nah, apa namanya, ini yang terjadi ya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, tapi ingat ya, kita nggak boleh juga langsung memvonis orang. Nanti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu akan akan menceritakan alasannya. Ya, jadi kita ini berusaha agar senantiasa memberikan uzur kepada saudara-saudara kita. Jadi kita itu jangan langsung menjudge, jangan langsung memvonis gitu kan, seperti itu. Saya pernah dapat cerita begini. Ada ya seseorang katanya yang ya orang cerita langsung ke saya. Ini orang dulu pernah ditolong gitu. Ya, beberapa orang cerita sama saya. Subhanallah, begitu ketemu di jalan, kaca mobil nggak dibuka, melongos gitu aja, nggak ini segala macamnya gitu. Jadi langsung. Nah, ini nggak boleh gitu. Nah, kita nggak tahu, ternyata di belakang hari ada keterangan, ada penjelasan bahwa ternyata dia begitu karena buru-buru, lagi galau, anaknya lagi sakit, apalah segala macamnya. Akhirnya dia nggak sempat buka kaca mobil dan lain sebagainya. Uzur. Ya, jadi uzur ini sangat penting. Ya, oleh karenanya salaf kita menasehati. Ya, kalau bisa kasih uzur sebanyak-banyaknya. Ya, kasih uzur. Kalau misalnya nggak ada lagi uzur, sudah kita kasih uzur 90 uzur sudah kita berikan, nggak ada lagi yang nyangkut, kita katakan oh mungkin saya salah. Ya, seperti itu. Nah, ada uzurnya ternyata. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak menjawab salamnya, itu ternyata ada uzurnya. Taib. Fakultu fa'ataitu Umar. Maka karena beliau diperlakukan seperti itu, maka beliau mengatakan aku pun mendatangi Umar. Jadi mau curhat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fakultu, maka aku berkata kata Sa'ad, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Jadi langsung ngadu ke Amirul Mukminin karena salamnya tidak dijawab oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hal hadatsa fil Islami syai'. Ya, kalau bahasa bebasnya, ya, ada nggak sih yang salah dalam mengucapkan salam gitu loh. Ya, jadi nggak langsung to the point. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu enggak, ini sahabat kita nggak menjawab salam saya enggak. Ya, jadi beliau berusaha mencari kata yang terbaik gitu loh. Ya, menyusun kata yang terbaik ya untuk ditanyakan kepada Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Ya, jadi beliau mengatakan, jadi nggak langsung pencak-pencak, nggak langsung ngamuk-ngamuk. Tuh kurang ajar itu Utsman khalifah. Masa salam saya nggak diingat? Ya, beliau mengatakan, ya hal hadatsa fil Islami syai'. Ya, kalau bahasa bebasnya, ada nggak sih yang salah kira-kira Amirul Mukminin dalam mengucapkan salam? Kemudian Umar mengatakan, wa mazak, kok bisa gitu loh? Emang ada apa kok bisa seperti itu? Maka barulah beliau mengatakan, kultu, aku berkata, inni marartu bi Utsmana anifan. Tadi saya itu melewati Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya fasallamtu, kemudian aku pun memberi salam kepada Utsman. Falam yarudda alayya. Ternyata Utsman tidak menjawab salamku. Ya, fa arsala Umaru ila Utsmana. Perhatikan, ini Umar juga radhiyallahu taala anhu cepat respon. Ya, jadi langsung respon. Apa yang beliau lakukan? Fa arsala Umaru ila Utsman. Beliau segera menemui Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fa atahu, maka keduanya pun ya, jadi Umar dan Sa'ad mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka Umar berkata, langsung ditegur sama Umar. Ya, ini di depan Sa'ad. Ma yamna'uka an takuna radatta ala akhika salam. Ya, wahai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apa yang menghalangi Anda? Apa yang membuat Anda ya tidak menjawab ya salam saudaramu ini? Ya, tidak menjawab salam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala, maka Utsman bin Affan, perhatikan. Ya, ini setelah klarifikasi. Makanya kita nggak boleh langsung menjudge. Ya, jadi lihat orang begini, ya itu tadi. Ya, ini orang nggak lewat, nggak beri salam, nggak senyum-senyum. Boleh jadi mohon maaf dia kebelet. Dia nggak bisa lagi senyum gitu loh. Ya, nggak sempat lagi dia buka gitu, nggak buka kaca gitu loh. Itu saking kebeletnya seperti itu. Atau uzur-uzur yang lain kita nggak tahu. Ya, perhatikan. Utsman mengatakan maaf tuh enggak kok. Enggak, saya enggak begitu gitu. Jadi enggak merasa. Ya, wallahu alam. Apakah dia tidak mendengar salamnya atau dia mendengar tapi ya itu tadi ada masalah apa? Enggak tahu. Beliau mengatakan mafal tuh. Ya, enggak. Saya enggak merasa begitu kok gitu. Kultu, terus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala mengatakan, ya beliau berkata, aku berkata, bala. Ya, enggak kok. Antum tadi enggak jawab salam ana. Ya, enggak, antum tadi enggak jawab salam ana. Ana tadi salam sama antum, tapi antum enggak jawab salam ana. Ya,
Hatta, perhatikan, hatta halafa wa halaftu. Sampai kata Sa'ad, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah, saya pun bersumpah. Demi Allah, saya nggak lakukan itu, kata Utsman. Ya, kata Sa'ad, demi Allah, Anda nggak jawab salam saya. Ya, seperti itu. Jadi duanya ngotot, gitu kan, seperti itu. Taib. Tsumma innahu dzakara faqala. Kemudian, ya, tiba-tiba Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pun ingat. Ya, ingat. Kemudian beliau berkata, bala fa astaghfirullah wa atubu ilaih. Oh iya, ya, astagfirullah. Kalau kayak kita kan astagfirullah, astagfirullah. Saya bertobat sama Allah. Ya Allah, ampuni saya Allah. Ya, seperti itu. Saya beristighfar kepada Allah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kamu tadi lewat, ya, kamu memberi salam dan saya tidak menjawab. Ya, jadi nggak ada gengsi. Ya, kalau kayak kita, kalau apalagi kalau udah sumpah-sumpah, oh gengsi udah. Walaupun benar juga nggak ada itu kita mau ngaku-ngaku gitu. Nggak minta maaf ke saudara kita, nggak. Kita tuh gengsinya tinggi. Tapi kalau penduduk surga itu ya gitu, ya jangan gengsian kalau penduduk surga itu. Ya itu perhatikan. Beliau mengatakan nggak perlu sampai nunggu sehari. Ah jangan sekarang, nggak enak gitu. Masa sekarang mau langsung ngaku gitu. Udahlah tunggu besok lah. Oh iya dia mikir gitu kan gitu. Oh iya karena dia baru mikir. Oh iya dia minta maaf. Nggak ada urusan. Kalau kayak kita gengsinya tinggi. Enggak, dia lebih muda dari anak. Masa anak yang minta maaf, anak yang salah, tapi kan anak yang tua. Enggak deh, gitu kan seperti itu. Anak ustadz, masa anak harus minta maaf ke murid? Enggak ada urusan gitu loh. Terserah, mau maafin, enggak ada urusan. Nah perhatikan, ini enggak ada gengsinya. Langsung mengatakan, oh iya benar sekali. Fa astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beristighfar kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beliau telah terjatuh kepada kesalahan. Ya, maka kesalahan itu diobati, dihapuskan dengan apa? Ya tentu saja dengan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga manusia biasa, ya, bisa terjatuh kepada kesalahan, ya, bisa tergelincir juga seperti itu karena beliau adalah manusia biasa. Sementara kita tahu bahwa yang namanya ma'sum itu, kemaksuman itu sudah terkubur bersama dengan terkuburnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian beliau mengatakan, innaka mararta bi anifan. Benar, kamu tadi lewatin saya. Wa ana, tapi beliau ngasih alasannya. Wa ana uhadditsu nafsi bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu. Tapi aku tersibukkan, ya, mengingat-ingat satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu. Jadi beliau mengatakan, saya tadi tuh pas kamu memberi salam, itu saya lagi ingat-ingat, saya lagi mau baca doa, saya lagi ingat doa apa gitu yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga biasa kita alami ya. Mungkin kita lagi zikir pagi atau masih berzikir, tiba-tiba ada saudara kita datang, assalamualaikum gitu. Kita kan sibuk tuh. Kadang-kadang kita cuek gitu. Ya karena kita lagi sibuk, emang kita lagi berzikir gitu. Ya lupa ini sudah baca berapa gitu. Akhirnya kita cuek, nggak dijawab dulu gitu. Ini biasa seperti itu. Taib. Beliau mengatakan, tadi saya tersibukkan, ya, membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang pernah saya dengarkan dari Rasulullah. La wallahi ma dzakartu haqattu ya illa ya ghasyabasari wa qalbi ghasyawatan. Jadi beliau mengatakan, ya saya tidak ingat ya zikir tersebut. Ya saya lupa zikir tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah, doa tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah sampai menutup ya penglihatan dan hatiku gitu. Ya seperti itu. Jadi sampai tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Faqala Sa'ad, ya, perhatikan. Sa'ad radhiyallahu taala langsung mengatakan, fa ana unabbi'uka biha. Kalau begitu, saya yang akan ingatkan kepada engkau doa yang kau maksudkan itu. Jadi justru Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala yang menghafalkan doa tersebut. Dan beliau mengatakan, "Taib, sekarang saya ajarkan kepada kamu, saya ingatkan kepada kamu, saya sampaikan kepada kamu doa yang kamu dengarkan dari Rasulullah SAW yang berusaha kamu ingat-ingat tersebut." Ya, beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara lana awwala da'wah. Rasulullah sallam ya mengajarkan kepada kami, menyebutkan kepada kami satu doa, awal doa, tsumma ja'ahu a'rabiyyun fasyagalahu. Kemudian, jadi ketika Rasulullah mengajarkan doa ini, saat mengatakan itu, karena pada saat itu saat ada di situ, ketika Rasulullah mengajarkan doa pertama ini kepada mereka, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Ya, datang orang Arab Badui dan terpotong, ya. Jadi omongan Rasulullah, sabda Rasulullah terpotong. Ya, antum tahu kan, kalau sudah berurusan dengan Arab Badui itu sudah angkat tangan itu udah enggak ada, karena orang Badui itu tidak ada basa-basi.
Ya, tidak ada tedeng aling-aling gitu kan, seperti itu. Itu orang Arab Badui. Makanya sahabat itu ya kadang-kadang kalau orang Arab Badui datang, kadang-kadang jengkel gitu, kadang-kadang seneng, kadang-kadang sebel gitu. Kenapa? Kadang-kadang senengnya apa? Kalau orang Arab Badui datang, itu pasti ada ilmu baru. Ya, karena kalau nanya nggak pakai malu-malu gitu, tuh udah poin gitu. Ya, jadi nggak ada unggah-ungguhnya lah kalau kayak kita tuh orang orang Arab Badui tersebut. Taib. Jadi saat mengatakan doa tersebut, awal doa itu dibacakan oleh Rasulullah. Tiba-tiba ada orang Arab Badui datang, terpotong. Ya, Rasulullah tersibukkan. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah berdiri, ya beranjak hendak pergi. Fa'atba'tuhu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu aku pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asfaqtu an yasbikani ila manzilihi. Tatkala saya khawatir Rasulullah mendahului saya dan Rasulullah langsung masuk ke rumahnya, ya, darabtu biqadami al-arda. Kemudian aku pun menghentakkan kakiku ke tanah, ya. Jadi beliau khawatir. Ini kan beliau lagi semangat-semangatnya kan dengar doa tadi, tiba-tiba Arab Badui datang, dipotong kan. Akhirnya setelah itu Arab Badui pergi, Rasulullah pun beranjak. Rasulullah nggak melanjutkan. Ya, kemudian saat segera menyusul Rasulullah. Karena saat khawatir Rasulullah mendahului masuk ke dalam rumahnya, maka saat pun menghentakkan kakinya. Jadi kayak isyarat bahwa ada yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya, ini semangatnya gitu. Ya, beda banget kalau kayak kita. Kalau kayak kita, kalau udah selesai udah nggak ada usaha untuk tahu setelah itu kalimat ini artinya apa. Ya, orang kadang-kadang kita saja kalau misalnya belajar gitu kan, ya kita belajar misalnya, taruhlah misalnya bahasa Arab ya atau belajar apalah itu, nggak pernah kita namanya murajaah di rumah, ya udah. Jadi kita buka buku, buka kitab itu pas di kelas saja. Jadi di rumah itu sudah tidak ada urusan, selesai. Nanti di kelas lagi baru ditanya, bingung ya kemarin apa ya. Nah itu kita seperti itu. Ya jadi nggak ada semangat bertanya, nggak ada semangat ini dan segala macamnya. Jadi kayak nggak ada semangat untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Berbeda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai beliau melakukan seperti itu. Jadi segera menyusul Rasulullah sampai dia hentakkan kakinya. Ya supaya Rasulullah tahu kalau di belakangnya ada orang. Taib. Kemudian ya, kemudian beliau mengatakan, maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam ya faltafata ilayya. Ya beliau pun kemudian menengok kepadaku. Faqala, beliau bersabda, Abu Ishaq, ya Sa'ad, kamu Sa'ad? Qultu, aku mengatakan, na'am ya Rasulullah. Ya, maka beliau mengatakan, ada apa? Ya, maka maka Sa'ad mengatakan, la wallah, tidak demi Allah wahai Rasulullah, illa annaka dzakarta lana awwala da'watin tsumma jaa'a hadzal arabi. Ya, enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Tadi hanya ya Anda mengajarkan doa pertama kepada kami, tiba-tiba ada orang Arab Badui masuk datang menyela, gitu kan, seperti itu. Ya, kemudian ya Anda tidak menyebutkan lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, na'am, ya da'watu Zinnun. Ya, yang tadi yang aku mau ajarkan itu adalah dakwah Zinnun. Ya, doanya Zunnun. Ya, apa itu Zunnun? Siapa Zunnun itu? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya, beliau mengatakan na'am dakwah Zinnun. Ya, doanya yang aku hendak ajarkan, sampaikan kepada kalian adalah doanya Zunnun. Ya, apa doanya Zunnun itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan dari doa ini, dari zikir ini. Beliau mengatakan, fa innaha lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa istajaba lahu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim ya membaca zikir ini, membaca kalimat ini, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu perkara, ya pada satu perkara apapun itu, ya tidak termasuk ya maksiat, ya kemudian dosa dan memutuskan tali silaturahmi, illa stajaba lahu, kecuali pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dahului dengan membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baru kita ucapkan, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mau minta. Insyaallah taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan Zunnun. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, kata para ulama, beliau berada di 3 kegelapan. Ya, beliau berada di 3 kegelapan. Beliau berada dalam gelapnya lautan, ya samudra yang dalam. Ya, kemudian beliau berada di gelapnya malam.
Ya, kemudian beliau berada di gelapnya perut ikan paus. Ya, perhatikan, ini mustahil. Mustahil kalau main logika, kalau main pikiran, mustahil ada seseorang yang berada di dalam gelapnya malam, berada di dalam gelapnya lautan, berada di dalam gelapnya seekor ikan besar, mustahil selamat. Ini kalau pakai logika, ya, kalau pakai akal. Tapi kita tidak pakai akal. Ya, kita bukan tidak pakai akal, tidak pakai logika. Kita tidak pakai logika. Kita pakai keyakinan, ya, bahwa dengan membaca doa ini Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah apa yang saya minta. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah apa yang saya minta. Bayangkan, Nabi Yunus saja sudah sedemikian rupanya, ya, mungkin kalau kayak kita udah putus asa, udah putus harapan kalau kita. Beliau enggak, ya. Beliau ketika berada di dalam perut ikan tersebut, berada di dalam gelapnya perut ikan, berada di gelapnya lautan, di gelapnya malam, beliau senantiasa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil ditadaburi maknanya. La ilaha illa anta, ya. La ilaha illa anta, la ma'budu bihaqqin illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Ya, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini tidak lain adalah hamba yang zalim. Ya, jadi mengakui kesalahan. Ya, mengakui kesalahan, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Ya, jadi kita tauhidkan Allah, mengakui bahwa Allah satu-satunya, ya, ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Kemudian kita sucikan Allah. Ya, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akui kekurangan kita. Kita akui kelemahan kita. Ya, kita akui kekhilafan kita. Kita akui dosa kita. Ya, inni kuntu minadh dhalimin. Maka apa yang terjadi? Maka beliau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 kegelapan tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, andai misalnya kalau kita berandai-andai, ya, andai Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tidak membaca doa ini, maka dia akan tetap berada di perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Ya. Jadi kalau sedahsyat ini saja, ya, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan masalah kita yang kecil? Ya, dengan membaca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita dalam kondisi terdesak, kita lagi dalam kondisi susah, kita lagi dalam kondisi butuh dan segala macamnya, maka perbanyak membaca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang berusaha diingat-ingat oleh Utsman bin Affan. Ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan salam kepada Utsman, ya, memberikan salam kepada Utsman, dan Utsman pun, ya, sampai tidak ingat atau tidak ngeh kalau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memberikan salam kepadanya. Dan ini diingatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Baik. Selanjutnya, poin selanjutnya, kita lihat bagaimana jihad dan kesabaran Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menanggung, ya, beban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jihadnya beliau, ya, radhiyallahu taala anhu. Taib, Sa'ad berkata, ini Sa'ad sendiri yang menceritakan, ya, ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi li ahadin qabli. Ya, jadi ini diantara keutamaannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa laqad ra'aituhu la yaqulu li, ya Sa'du irmi fidaka abi wa ummi wa inni la awwal muslimina ramal musyrikina bisamin. Beliau mengatakan, ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi li ahadin qabli. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengumpulkan ayah dan ibunya, kedua orang tuanya, untuk dijadikan tebusan, ya, selain aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Rasulullah enggak pernah mengatakan fidaka abi wa ummi. Ya, fidaka abi wa ummi. Enggak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu kepada orang lain selain sahabat. Orang lain selain Sa'ad. Jadi artinya fidaka abi wa ummi, ya, ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Sa'ad. Enggak pernah Rasulullah mengatakan itu kepada sahabat yang lain. Bahkan sekaliber Abu Bakar, Umar, Ali pun enggak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalaupun mengatakan fidaka abi, hanya satu saja, fidaka ummi, tebusannya adalah ayahku atau ibuku gitu. Jadi enggak pernah fidaka abi wa ummi. Ya, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Tidak pernah. Ya, Rasulullah hanya mengatakan itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa laqad ra'aituhu la yaqulu li.
Ya sungguh, aku sendiri, ya pernah Rasulullah mengatakan itu kepada aku menyaksikan sendiri, aku mendengarkan sendiri, Rasulullah mengatakan itu, ya Sa'du, wahai Sa'ad, irmi fidaka abi wa ummi. Wahai Sa'ad, ya tembak panahlah wahai Sa'ad, tebusan ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Jadi itu pernah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi misalnya, ya pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terdesak pada perang Uhud, ya, dalam kondisi terdesak. Setelah ya kaum muslimin dihantam balik, jadi dipukul balik oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy. Ya, setelah sebelumnya kaum muslimin sudah mengalami kemenangan, tapi karena pasukan pemanah, ya, pasukan pemanah yang memaksiati perintah Rasulullah SAW, akhirnya mereka pun dipukul balik oleh musuh. Ya, kocar kacir pada saat itu, crowded pada saat itu kalau orang bilang. Ya, jadi pada saat itu terjadi kekacauan yang sangat luar biasa di tubuh kaum muslimin. Bahkan saking kacaunya, ada sahabat yang sampai membunuh sahabat. Ya, yang dibunuh pada saat itu adalah ayahnya Hudzaifah. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, ayahnya Hudzaifah itu terbunuh. Yang membunuh siapa? Sahabat. Ya, itu saking crowdednya, saking saking kacaunya kondisi pada saat itu. Ya, bahkan ada hoax pada saat itu, ada kabar pada saat itu, berita bohong pada saat itu bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Ya, nah ada satu momen Rasulullah terpojok, ya, dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy, dan tidak ada yang berada di sisi Rasulullah SAW kecuali beberapa orang. Di antaranya Talha, kemudian di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, karena beliau adalah seorang pemanah yang ulung, ya, jadi beliau memainkan panah, melindungi Rasulullah SAW dengan panahnya. Ya, jadi Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada pada saat itu yang sudah berdiri di depannya untuk memanah orang-orang kafir Quraisy yang hendak menuju kepada Rasulullah SAW. Ada seorang seorang yang sangat luar biasa, orang kafir Quraisy. Saya lupa namanya siapa. Ya, orang tersebut sangat luar biasa. Kalau kita sebut sebagai jawara. Ya, dan itu membuat porak-poranda kaum muslimin. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad, irmi ya Sa'du. Ya, tembak panahlah wahai Sa'ad. Fidaka abi wa ummi. Ya, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Sampai dikatakan dalam sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil anak panah. Dan ternyata anak panah tersebut itu sudah tidak ada besinya. Nggak ada ujungnya. Ya, kalau panah itu biasanya kan ada ujungnya besi. Ya, dan itu yang menancapkan seperti itu. Perhatikan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, nggak tahu apakah patah atau memang pada saat itu kekurangan atau bagaimana. Ya, panahnya tersebut tidak ada ujung besinya. Jadi hanya kayak batangnya saja. Itu dibidikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, tepat mengenai di antara kedua mata orang ini, orang jawara ini, orang kafir Quraisy ini. Sampai terjungkang jatuh dari kudanya, ya, jatuh dari kendaraannya, sampai mohon maaf auratnya tersingkap. Maka disitulah Rasulullah SAW tertawa, sampai geraham Rasulullah SAW tertawa. Kelihatan. Ya, Rasulullah mengatakan, irmi ya Sa'adu, tembak panah wahai Sa'ad, fidaka ummi wa abi. Ya, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Jadi ini diantara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, wa anni, kata beliau, la awwalul muslimina ramal musyrikina bisahmin. Ya, kalau antum mau tahu, ya, orang Islam pertama yang memanah, ya, orang-orang musyrikin dengan panah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya adalah orang pertama kali ramal musyrikin bisahmin, yang memanah kaum musyrikin dengan anak panah. Walaqad ra'aituni ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabi'a sab'atin. Ya, aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah orang sabi'a sab'in. Ya, adalah termasuk salah seorang di antara yang 7, malana ta'amun illa warakas samuri. Ya, perhatikan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, saya salah seorang di antara 7 orang yang pada saat itu, ya, memakan hanya daun-daunan saja. Jadi pernah ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Dan ini kita lihat bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk kita. Ya, jadi mereka itu diembargo, kalau istilahnya kita sekarang. Ya, diembargo di Syi'abnya, ada Syi'ab, namanya Syi'ab itu celah bukit miliknya Abu Thalib. Ya, antum tahu sampai Abu Thalib juga itu, dan mereka diembargo selama 4 tahun. Ya, jadi sampai Abu Thalib pada saat itu, ya, mereka tahu Abu Thalib juga sama mereka, kafir juga, ya, musyrik.
Ya, tapi karena membela Nabi Muhammad SAW, menjadi bapernya Rasulullah SAW, maka dia juga diembargo. Ya, Abu Talib juga diembargo. Mereka diembargo di Syi'ibnya Abu Talib. Di celah bukit itu miliknya Abu Talib. Ya, selama kurang lebih 4 tahun. Ya, jadi mereka, ya, kaum muslimin pada saat itu mereka di antara bentuk embargo mereka itu, ya. Jadi mereka itu nggak boleh, kalau sakit nggak boleh dikunjungi. Ya, kalau meninggal tidak boleh diuruskan jenazahnya, nggak boleh diurus jenazahnya. Tidak boleh jual barang kepada mereka. Tidak boleh membeli barang dari mereka. Ya gimana sih, betul-betul di apa ya namanya ya? Di apa? Diisolasi gitu ya. Ya, diisolasi, diboikot gitu. Ya, betul-betul nggak ada celah gitu loh, seperti itu. Sampai mereka makanan pun nggak ada. Sampai saat mengatakan, saya termasuk di antara 7 orang yang sampai susahnya pada saat itu karena nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, makanan nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, sampai makanan mereka daun-daunan. Ya, mereka harus memakan daun-daunan. Sampai saat juga pernah menceritakan bahwa suatu ketika beliau keluar, ya, keluar untuk buang air kecil di malam harinya. Ya, kemudian ketika beliau buang air kecil, ya mohon maaf ya, ketika beliau buang air kecil, biasa ya, kalau kita buang air kecil dan itu pasir, kan nggak kedengaran bunyinya ya. Mohon maaf ya, nggak kedengaran bunyinya. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini begitu dia buang air kecil, kedengaran ada bunyi. Jadi kayak air seninya itu, mohon maaf, itu menimpa sesuatu yang keras. Kemudian beliau pun dikais-kais dengan kakinya. Ternyata itu adalah kulit binatang. Ya, kulit binatang. Kemudian beliau mengatakan, saya pun bersihkan kulit binatang tersebut, kemudian saya bakar, lalu kemudian saya makan kulit binatang tersebut. Saking laparnya. Ya, nggak ada makanan. Sampai mereka harus memakan daun-daunan. Coba lihat bagaimana pengorbanan mereka agar supaya Islam ini bisa sampai kepada kita. Ya, kita pada hari ini, masya Allah, siapa di antara kita selapar-laparnya kita? Ya, selapar-laparnya kita itu nggak ada di antara kita yang sampai 2 hari 2 malam nggak lihat nasi dan lain sebagainya. Ya, saya dulu ingat waktu saya di Libya itu, subhanallah ya, nggak adanya uang yang ada sama kita, ya paling nggak dalam sehari itu ketemulah Indomie. Ya, kadang-kadang ada juga di antara kita Indomie pun nggak mampu beli. Padahal waktu itu Indomie harganya hanya 300 rupiah sudah pakai telur. Ya, 700 rupiah nasi sudah pakai ayam, sudah pakai sayur saat itu. Tahun 97, 96, 97. Ya, jadi semenderitanya kita dulu penuntut ilmu pada saat itu, ya paling nggak sehari bisa kena Indomie lah, walaupun itu ngutang gitu. Boleh dapat ngutang di warung tetangga gitu, kan seperti itu. Bayarnya setelah mukafaah, setelah terima uang dari Libya. Itu semenderitanya. Coba bayangkan mereka itu sampai makan daun-daunan, mereka makan seperti binatang. Sampai beliau mengatakan, ya hatta inna ahadana la yada'u kama tada'u syat. Ya sampai, mohon maaf, ketika ada di antara kami yang buang kotoran kami, mohon maaf ya, seperti kotoran kambing. Ya coba bagaimana kotorannya kambing itu. Ya, makannya daun-daunan kan, rumput-rumputan kan, seperti itulah. Beliau menggambarkan seperti itu kotoran kami. Ketika kami buang air besar, kotoran kami seperti itu. Itu karena yang dimakan hanya daun-daunan saja. Ya, thumma asbahat Banu Asad tu'azziruni alal Islam. Lalu kemudian aku pun berubah pandangan terhadap Bani Asad ya pada saat itu. Taib. Warawa Al-Mas'udi anil Qasim bin Abdurrahman. Ya, Al-Mas'udi dari Al-Qasim bin Abdurrahman meriwayatkan, awwalu man rama bisahmin fi sabilillah Sa'ad. Jadi orang yang pertama kali ya memanah dalam Islam itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa innahu min akhwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah akhwal, salah seorang dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, akan tetapi ya tadi kita katakan dari awal, walaupun beliau mendapatkan salah satu gelar kehormatan khalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu tidak membuat beliau terbuai, tidak membuat beliau tertipu. Bahkan ketika beliau hendak diutus untuk memimpin perang Qadisiyah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah, ya Sa'ad, ya wahai Sa'ad, la yagurrannaka qaulun nasi bi annaka khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sa'ad, jangan kau sekali-sekali tertipu dengan omongan manusia, dengan ucapan orang, dengan gelaran orang bahwa engkau adalah khal, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Ya, jadi Umar nggak ada basa-basi gitu loh. Ya, jadi nggak mentang-mentang beliau adalah sahabat keluarga kerabat Rasulullah SAW, kerabat dari pihak ibunya Rasulullah, dipanggil khalu Rasulullah,
Nggak mentang-mentang seperti itu lalu nggak usah dinasehatin lah, nggak usah dikasih tahu lah, dia juga tahu kok. Enggak, dikasih tahu sama Rasulullah, diingatkan oleh Rasulullah. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, la yagurrannaka qaulun nas, jangan sekali-sekali kau tertipu dengan ucapan manusia, dengan perkataan orang, bi annaka khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan. Ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala juga ketika diingatkan beliau juga menerima nasihat tersebut. Baik. Dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jama'a lahu abawaihi, jadi mengumpulkan kedua orang tuanya, maksudnya menjadikan kedua orang tuanya sebagai tebusan ya bagi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kana rajulun minal musyrikina kad ahraka. Ini yang tadi kita ceritakan, bahwa ada seseorang dari kaum musyrikin kad ahraka, yang sangat bengis ya terhadap kaum muslimin. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, irmi fidaka abi wa ummi, wahai Sa'ad, ya panahlah orang tersebut, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Ya, fanaza'tu bisahmin laisa fihi naslun, maka kata Sa'ad, aku pun menarik mengambil anak panah yang mana anak panah tersebut tidak ada ujung besinya, jadi nggak ada tajamnya, seperti yang kita katakan di awal tadi. Ya, fa'asabtu ya jabahatahu, maka anak panah itu pun menimpa keningnya. Ya, jadi di riwayat yang lain dikatakan bahwa antara, jadi saking tepatnya itu, ya itu panah menancap di antara kedua mata. Ya, padahal tidak ada ujungnya, tidak ada tajamnya, tapi menancap di situ. Ya, fawaka fankashafat ya auratuhu, maka orang itu pun terjengkang, jatuh dari kendaraannya, terjungkal, jatuh dari kendaraannya, kemudian terbukalah auratnya. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW tertawa hatta badat nawajizuhu, sampai terlihat geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya aku tidak pernah mendengarkan Rasulullah SAW ya jama'u abawaihi li ahadin ghairi Sa'din, ya tidak pernah mendengar Rasulullah mengumpulkan ya kedua orang tuanya, menjadikan kedua orang tuanya sebagai tebusan kepada seorang pun selain kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Kemudian dari Az-Zuhri, ya beliau mengatakan, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fiha Sa'ad bin Abi Waqqas ila janibin minal Hijaz, ya yudda'a Rabik. Jadi Rasulullah SAW itu mengutus ya sekelompok kaum muslimin untuk berperang, ya, dan di dalamnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ke pinggiran ya Hijaz, ya, yang disebut sebagai, tempat tersebut disebut sebagai Rabik. Jadi ada Rabik itu daerah Hijaz, ya disebut sebagai Rabik, ya. Wa huwa min janibil al-Juhfa, dan itu di sisi al-Juhfa, ya, al-Juhfa. Fa fankafa'a al-musyrikuna 'alal muslimin, maka orang-orang musyrikin pun itu dipukul mundur oleh kaum muslimin. Fahamahum Sa'ad yaumaidin bisahamihi, maka Sa'ad pun melindungi mereka dari serangan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, kaum musyrikin, ya bisahamihi, dengan anak panahnya. Fakana hadza awwalu qitalin fil Islam, dan ini adalah perang pertama dalam Islam, ya. Ini adalah perang pertama dalam Islam. Faqala Sa'ad, lalu kemudian Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu membacakan syair. Ya, beliau mengatakan, ala hal ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni hamaitu sahabati bisuduri nabli. Beliau mengatakan, ala hal ata Rasulullah, tidakkah ada yang datang memberitahukan Rasulullah SAW, anni hamaitu sahabati, bahwasanya akulah yang melindungi para sahabatku, bisuduri nabli, dengan panah-panahku. Fama ya'ta'du ramin fi aduin bisahmin ya Rasulullah qabli, tidak ada seorang pemanah pun yang tampil dengan anak panah sebelumku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan. Dari Aisyah, beliau berkata, ya arikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tidur, ya. Rasulullah jadi gelisah, tidak bisa tidur. Ya faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, laita rajulan solihan min ashabi yahrusuni al-laila, alangkah saya berharap ada seorang sahabatku yang soleh, ya, datang untuk menjaga malam ini. Ya, id sami'na sautas salah, ya, sautas silah. Kemudian Aisyah mengatakan, tiba-tiba kami mendengarkan suara senjata, ya, jadi kayak ada suara senjata kayak beradu gitu, ya, diadu senjata. Qala, Rasulullah bersabda, man hadza, siapa itu? Qala, maka beliau mengatakan, Sa'du ya Rasulullah, ya, itu adalah Sa'ad ya Rasulullah.
yang berkata Sa'ad, ya Sa'adu ya Rasulullah, aku Sa'ad wahai Rasulullah, jitu ahrusuka, aku datang dalam rangka untuk menjaga engkau wahai Rasulullah. Fanama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itulah tertidurlah Rasulullah SAW hatta sami'na ghatitahu, sampai kami mendengarkan dengkuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, karena mungkin ada di antara antum yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan. Silakan. Barakallahu fikum. Syukran. Taib. Di tempat kami, bismillah, di tempat kami, imamnya pernah posting di grup WA, warga melakukan kunjungan ke kuburan keramat. Apakah kita boleh menjadi makmum ketika sholat di masjid? Ya, di masjidnya maksudnya. Taib. Antum perinci dulu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Antum ini perlu diperinci. Ya, antum pastikan dulu. Ini imamnya, ya, ketika datang ke kuburan, apakah hanya datang ke kuburan di situ hanya dalam rangka berziarah saja, ya, atau misalnya tidak sampai ke level melakukan kesyirikan akbar, tidak terjatuh ke kesyirikan akbar. Jadi misalnya tidak meminta kepada penghuni kuburan gitu, ya, tidak sampai atau dia melakukan kebidahan di kuburan tersebut, tapi bid'ahnya itu bukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan dia dari agamanya, itu kan seperti itu. Ya, jadi dipastikan dulu, dilihat dulu. Ya, kalau misalnya antum yakin betul-betul bahwa si imam ini sudah pernah waktu datang ke kuburan dan dia antum tahu bahwa dia belum bertaubat, dia meminta kepada penghuni kuburan tersebut, apakah orang soleh di situ atau wali atau misalnya habaib dan apalah segala macamnya di situ, dia tahu, dia meminta kepada penghuni kuburan tersebut jangan sholat di belakang orang tersebut, karena buat dirinya sendiri saja sholatnya tidak sah, apalagi kita sebagai makmumnya. Tapi antum harus pastikan dulu, ya. Pastikan dulu bahwa dia betul-betul datang ke kuburan itu dalam rangka apa? Meminta, ya, meminta kepada penghuni kuburan tersebut. Apalagi kalau sudah nyata dan antum sudah pernah nasihatkan dan dia tidak berubah, jangan sholat di belakangnya, cari masjid yang lain, ya. Kalau tidak ada masjid yang lain, lebih baik antum tidak sholat berjamaah daripada harus sholat di belakang orang tersebut. Karena kenapa? Buat dirinya saja sholatnya sudah tidak sah, apalagi ya dengan orang yang diimami oleh dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi antum pastikan dulu ya. Jadi jangan langsung divonis juga, enggak. Ya, kalau memang dia meminta kepada penghuni kuburan, ya maka jelas, ya dia telah membatalkan keislamannya. Ya, karena dia menyetarakan ya selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah menyetarakan penghuni kuburan yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dia menyetarakan dengan apa? Dia menyetarakan penghuni kuburan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Bagaimana mungkin ibadah yang sangat agung ini di samping dia persembahkan kepada Allah, juga dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini ya sudah membatalkan keislamannya. Ya, dia sudah membatalkan keislamannya. Dia telah terjatuh kepada kesyirikan akbar. Ya, antum bisa baca ya kitab Nawaqidul Islam, buah karya dari Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Taib. Setelah adanya medsos, sering terjadi info yang sulit ditentukan, hoaks atau bukan. Jika semuanya diklarifikasi, menyita waktu, bagaimana sebaiknya menyikapi berita medsos yang memojokkan salafi sebagai penebar radikal? Ya, biarkan saja. Ya, nanti insya Allah ta'ala dia akan capek sendiri. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah gara-gara mereka sendiri. Ya,
Orang yang tadinya nggak tahu misalnya ada radio Roja misalnya, orang jadi kepo gitu kalau orang bilang sekarang kan. Ah, pengen dengar apa sih ini, dia dengar, ah bagus kok. Besok dia dengar lagi, bagus kok. Besok dia dengerin lagi, ah pengen coba ke sana gitu. Ya akhirnya seperti daya, biarin aja, nggak usah ditanggapin. Ya, nggak usah ditanggapin. Ya, bahwa orang yang melakukan makar itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang menggali kuburan buat orang lain, dia akan terjatuh di kuburan itu sendiri. Ya, tinggalkan kila wakala. Ya, tinggalkan kila wakala. Tinggalkan permasalahan seperti ini. Ini udah bukan urusan kita. Diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berbuat saja. Ya, tugas kita hanyalah mempelajari, mencintai, membela, mendakwakan sunnah Rasulullah. Itu tugas kita. Ya, bukan tugas kita meladeni mereka. Ya, bukan tugas kita meladeni mereka. Dan salah satu kekeliruan kita, ya saya dan antum, ya ikut memviralkan, ikut mengenalkan orang-orang tersebut kepada orang lain. Yang tadinya ada orang lain nggak tahu ada yang namanya si fulan, tapi gara-gara kita akhirnya orang jadi tahu siapa dia. Ya, dan subhanallah ada yang ikut sama syubhatnya dia. Ya, jangan sampai. Ya udah, orang-orang seperti itu cepat atau lambat pasti akan tenggelam sendiri, nggak usah dipromosikan. Ya, itu iklan gratis bagi dia. Ya, jadi nggak usah, udah biarkan saja. Yang penting tugas kita hanyalah mempelajari, mencintai, mengamalkan, membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan tugas kita untuk mendebat mereka. Ya, biarlah guru-guru kita, biarlah para asatidz kita, biarlah ulama kita yang mendebat mereka. Ya, yang menerangkan mereka, yang menjelaskan hujah kepada mereka. Adapun kita sibukkan diri dengan belajar. Ya, tugas kita, ya kewajiban kita adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bersemangatlah ala ma yanfa'u, terhadap apa yang mendatangkan manfaat, dan perkara-perkara seperti itu kita tinggalkan. Ya, saya nasihati diri saya dan antum semua, ya tinggalkan berdebat di media sosial, nggak ada gunanya, percuma. Banyak di antara kita, dan insya Allah nanti akan kita pelajari bagaimana seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bagaimana seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak mau terlibat, ya, tidak mau terlibat perselisihan yang terjadi di antara para sahabat pada saat itu. Ya, tidak mau terlibat perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib, ya, dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Beliau nggak mau terlibat. Walaupun misalnya kalau beliau mau nyemplung, misalnya mau nyemplung di salah satu kubu ini, mau nyemplung misalnya di kubunya Ali bin Abi Thalib, mau nyemplung di kubunya Muawiyah, tidak merubah status beliau sebagai ahli surga. Enggak. Tapi beliau nggak mau. Nanti akan kita jelaskan. Beda kayak kita, ya. Kalau kayak kita, subhanallah, kita memang kerjanya suka nyemplungin diri sama fitnah. Ya, kita cari mana yang lagi viral gitu, siapa yang lagi ribut wallnya, kita masuk komentar situ berdebat. Kayak pendekar jarah wa ta'dil gitu. Padahal antara mubtada dan khabar saja kita belum bisa bedakan gitu loh, subhanallah. Ya, saya dan antum seperti itu. Jadi ya hindari, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Ya, kita tinggalkan orang-orang yang seperti ini, ya. Jadi orang-orang yang suka berdebat di media sosial udah ditinggal aja, ya. Kalau mau misalnya, ayo kita datang ngaji bareng-bareng. Nanti kita di sana diskusi, kita ngobrol gitu kan, seperti itu. Jadi jangan di media sosial, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Jadi tugas kita hanya menyebarkan dakwah, ya. Antum bisa berdakwah, antum sebarkan dakwah antum, ya. Tidak bisa, sebarkan dakwah guru-guru kita. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, dan kita tahu bahwa Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khair." Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Kata Rasulullah SAW, ya, la ayyahdiyallahu bika rajulan. Andai ada seseorang yang mendapatkan hidayah, sebabnya engkau, hidayah dari Allah, tapi sebabnya engkau, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada onta merah. Ya, lebih baik daripada Lamborghini, lebih baik daripada Ferrari dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Ya, jadi nggak usah hoax, berita-berita bohong itu jangan. Ya, ingat, ada kaidahnya, ada adabnya ketika kita hendak men-share berita. Pertama, perhatikan dulu, apakah berita ini benar? Yang pertama, ya. Nah, setelah kita tahu bahwa berita ini benar, yang kedua, langkah kedua, kita lihat, oke, berita ini benar. Ya, sumbernya benar, bersumber misalnya dari pemimpin kita, dari pemerintah kita. Yang kedua, ya, melangkah ke adab yang kedua. Apakah dengan saya share berita ini, apakah akan mendatangkan mudarat atau maslahat? Kalau misalnya berita ini berita benar, tapi akan mendatangkan mudarat, jangan di-share. Ya, tapi kalau misalnya mendatangkan maslahat, maka silahkan di-share. Ya,
Ada kaidah mengatakan, dan antum tahu kaidah ini, darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Darul mafasid, meninggalkan kerusakan, mafsadat, itu lebih diutamakan dari meraih maslahat. Jadi ada maslahatnya, ada berita misalnya, ada maslahatnya, benar, ada maslahatnya, ada mudaratnya. Tapi ternyata mudaratnya lebih besar, nggak usah diambil maslahatnya untuk supaya tidak mendatangkan mudarat. Kan seperti itu. Jadi dilihat-lihat dulu, ini kayak lagi viral, bagus ini, lagi ini, udah kita share rame-rame, ayo gitu. Kita kayak kayak pasukan gitu yang dikomando dari atas gitu, share semua. Ya, tanpa kita pertimbangkan bagaimana nanti di akhirat. Ingat, semua ada pertanggungjawabannya nanti. Ya, histori kita, ya, komentar kita di Facebook itu, di segala macamnya bisa kita hapus di sini di dunia. Tapi histori yang semacam itu tidak akan bisa kita hapus di akhirat. Di catatannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai saya dan antum seperti orang-orang kafir nanti di akhir kemudian. Apa yang dia katakan? Mali hadzal kitab. Kitab apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak tinggalkan jejaknya. Ya, walaupun itu perkataan kecil, ya, amalan kecil, sesuatu yang kecil sampai yang besar, semua tercatat dengan rapi. Historinya ada semua. Tanggal sekian, bulan sekian, di sini, di komentar ini, di wallnya ini, ada tulisannya begini, dia maki-maki orang, dia fitnah orang, segala macamnya, subhanallah. Jangan sampai kita berkata seperti itu, seperti orang-orang kafir. Mali hadzal kitab, catatan apa ini? La yughadiru sagiratan wala kabiratan. Tidak meninggalkan yang kecil sampai yang besar illa ahsaha, kecuali semua tercatat secara rapi di situ. Ya, jadi hati-hati, udah tinggalkan. Kalau nasihat saya, ya, dan saya juga mengingatkan kepada diri saya, nasihat saya kita tinggalkan ya, nggak usah. Ya, jangan. Masih banyak, subhanallah, banyak kitab-kitab ulama yang nggak pernah kita lihat sampulnya gitu. Jangankan megang, kita lihat sampulnya aja nggak pernah. Ya, surah juz 30 aja sampai sekarang kita nggak beres-beres gitu loh. Baca kayak saya kalau baca juz 30 masih nyangkut terus gitu loh. Oh, disibukkan diri dengan berdebat, subhanallah. Ya, jadi masih banyak yang bisa kita lakukan, gitu kan, seperti itu. Jelas, kalau kita menyibukkan diri dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan kitab-kitab para ulama, udah jangan sibukkan dengan perkara-perkara seperti itu. Allah Taala alam bisawab. Ya, jadi nggak usah klarifikasi kalau yang di mesos itu. Ya udah biarkan aja seperti itu. Kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Kamu kenapa nggak klarifikasi berita di wallnya si ini, si fulan, ustadz ini? Ya, kenapa kamu nggak ikut komentar-komentaran di wallnya ustadz ini, padahal lagi rame, lagi dibicarakan? Enggak, Allah nggak tanya. Justru sebaliknya, ngapain kamu ikut-ikutan di situ? Ya, apalagi mohon maaf kalau kita tidak punya kapasitas seperti itu. Ya, mohon maaf, ada juga di antara kita orang-orang alim seperti itu kan? Ada orang alim tapi kerjanya gimana caranya orang awam suka bentrokan, berbantah-bantahan. Jadi sengaja kayaknya bikin status yang supaya orang awam itu ribut gitu loh, seperti itu. Dan subhanallah di wallnya, di komentarnya nggak dihapus, dibiarkan saling mencaci maki, saling mencela. Ada yang seperti itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa nasallallahu taala assalamu alaikum. Nah, ada lagi? Mana? Apakah jaminan masuk surga itu diketahui oleh para sahabat? Tidak atau tidak, dan didawamkan langsung didawamkan langsung di depan mata sahabat. Maksudnya diumumkan kali ya. Di depan. Ia diketahui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Contohnya misalnya ya hadis yang sering kita bacakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau, ya, hadis ini datang dari Abdurrahman. Ya, kita tahu Abdurrahman bin Auf dalam hadis ini disebutkan di urutan ke-7. Ya, di urutan ke-7, dan beliau yang meriwayatkan hadis ini sehingga sampai kepada kita. Contoh lain misalnya, ya, diketahui oleh para sahabat. Contoh lain misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada dari kalangan umat ini 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga bila hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kriterianya. Ya, humul ladzina la yastarqun,
ya, kemudian humul ladzina la yatatayyarun wa la yaktawun, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, gitu kan, seperti itu. 4 kriterianya. Ya, kemudian salah seorang sahabat, Ukasha kalau nggak salah ya namanya, beliau maju, ya, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullah li an akuna minhum." Ya. Jadi ya Rasulullah, doakan saya, moga-moga saya termasuk daripada orang tersebut. Maksudnya termasuk di antara orang yang masuk surga bila hisabin wala azab. Jadi kita tahu bahwa kata Rasulullah, anta minhum, engkau termasuk daripadanya. Ya, berarti kan ini jaminan. Ya, dan ini diketahui oleh Ukasha. Ya, diketahui oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini jaminan. Dan Rasulullah itu mayantiku anil hawa. Rasulullah nggak mungkin mengucapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Jadi tuntunan wahyu. Ya, jadi wahyu turun benar, gitu kan, sudah disampaikan. Nah, apa namanya? Beliau tahu bahwa saya sudah dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab, ya kan? Jadi nanti masuk surganya nggak pakai dihisab, nggak pakai diazab. Dan sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa dia akan masuk melalui surga al-aiman, ya, pintu surga al-aiman, pintu yang paling kanan. Pintu itu diperuntukkan bagi orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Termasuk diantaranya berarti Ukasha, kan, seperti itu. Baik, sahabat lain maju, ya, maju kan, seperti itu, ya, maju, ya, kayak kita juga, ya. Ada di antara kita yang kalau kebaikan itu tiba-tiba sudah melakukan, kita baru latah ngikutin, ya. Jadi ada yang inspirator, ada yang terinspirasi, gitu. Ya, jadi sahabat lain terinspirasi, maju. Ya Rasulullah, saya juga ada, kalau bahasa kita, mau dong ya Rasulullah, saya juga. Kata Rasulullah, ya kamu sudah didahului Ukasha, gitu. Ya, artinya ya cuma beliau pada saat itu yang dijamin masuk surga saat itu. Dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mereka tahu, ya. Justru kalau kita, ya, andai kalau kayak kita seperti itu, tahu, ya sudah, ya itu tadi, gitu. Mungkin kita bikin kaos, kita baju semua ahli surga loh, ya. Ya, atau ini ahli surga, kamu mau apa, gitu, ya. Nah, itu kalau kita, tapi mereka enggak. Semakin mereka takut, semakin mereka rendah hati, semakin mereka giat beramal, gitu. Bukan malah sebaliknya. Ya, kalau kayak kita nggak bisa seperti mereka, ya, karena kita orangnya pedean, nggak dijamin aja sudah kayak dijamin, gitu. Apalagi kalau dijamin. Apakah doa meminta nur apa ya? Apakah doa, ada yang bisa baca nggak ini? Afwan, nanti bisa baca nggak? Yang paling terakhir. Nah, barakallahu. Enggak, pertanyaannya Afwan di atasnya. Enggak, di bawahnya, pertanyaan kedua. Maksudnya meminta nur kepada Nabi Muhammad gitu kali ya? Kepada Rasulullah mintanya. Baik. Intinya meminta kepada Rasulullah. Baik. Jadi ini meminta doa kepada Rasulullah maksudnya, ya. Taib, secara matan ini sudah nggak jelas, ya. Secara matannya ini sudah tidak. Allah Taala alam bisawab. Saya belum lihat, tapi yang perlu kita ketahui bahwa meminta berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah kesyirikan. Sampai berdoa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja itu adalah kesyirikan, ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan ya Rasulullah berikan saya ini, berikan saya ini, enggak boleh. Ya, kita hanya boleh berkata ya Allah, berikan begini, bantu ini dan segala macamnya. Kita hanya boleh berkata seperti itu. Adapun ketika kita misalnya mengatakan ya Rasulullah, ya, jadikan cahaya di hatiku, ya. Ya Rasulullah, jadikan cahaya misalnya di hatiku, ya, waj'al fi lisani nur, dan jadikan misalnya nur di cahaya di lisanku. Ini kan meminta kepada siapa? Saya tanya kepada antum. Meminta kepada siapa ini? Nah, padahal definisi daripada syirik akbar itu adalah taswiyatu bi ghairillah billah, ya, fi ma huwa min khasaisillah. Taswiyatu bi ghairillah, menyamakan selain Allah, ya, billah dengan Allah, fi ma huwa min khasaisillah, yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala.
saya tanya sama antum, ya, berdoa itu kekhususannya siapa? Berdoa itu kekhususannya siapa? Hanya boleh diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Rasulullah SAW, kita menyetarakan nggak Rasulullah dengan Allah? Menyetarakan nggak? Berarti apa namanya itu? Syirik. Ya, jadi fahami aja kaidah ini, fahami definisi ini, bahwa yang dimaksudkan dengan syirik itu adalah taswiyatu bi ghairillah, menyamakan selain Allah, siapapun itu, sampai kepada Rasulullah. Ya, taswiyatu bi ghairillah, menyamakan selain Allah, billah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, yang menjadi kekhususan Allah. Ya, berdoa hanya boleh diperuntukkan kepada Allah. Ketika doa ini diperuntukkan kepada selain Allah, maka ini namanya menyetarakan selain Allah dengan Allah, sampai kepada Rasulullah SAW pun demikian. Jadi nggak boleh. Ya, jadi kalau ada orang bilang, ya Rasulullah, berikan cahaya di hatiku, musyrik, jelas. Karena dia menyetarakan Rasulullah dengan Allah. Padahal tidak boleh kita menyetarakan selain Allah dengan Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, berkenaan dengan definisi ini dalam Al-Quran, tallahi, ya, tallahi inna kunna fi dhalalin mubin. Ya, demi Allah, mereka orang-orang musyrik itu berkata nanti di akhirat, siapapun yang mensyirikatkan Allah, mereka akan berkata demi Allah, ya, inna kunna fi dhalalin mubin. Kami dulu di dunia termasuk orang-orang yang sangat sesat. Ya, kenapa kami termasuk orang yang sesat? Id nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kita menyamakan kalian, maksudnya kalian di sini selain Allah, yang diminta selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah. Jadi id nusawwikum, ketika kami menyamakan kalian bi rabbil alamin dengan Allah, Rabb alam semesta. Ya, jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi bisa dipastikan bahwa hadis-hadis seperti ini, kalau memintanya kepada Rasulullah, ini nggak jelas, nggak sahih. Ya, nggak sahih. Karena kenapa? Kita boleh hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita tidak boleh meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ya, kita perhatikan, kita tidak boleh meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Kepada siapa kita meminta syafaat? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mana? Di antaranya antum baca ayat kursi. Apa di situ firman Allah Subhanahu Wa Taala? Hah? Apa coba? Antum nggak hafal? Masalah syafaat. Antum harus hafal yang begini-begini. Manzal, naam, manzal ladzi yashfa'u. Iya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan minta syafaat kepada Rasulullah, nggak boleh. Ya, tapi syafaat itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini bentuk kesyirikan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Antum tahu kan, ada malaikat yang bertugas, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur apa? Hujan. Ada nggak? Ada. Ya, ini jelas-jelas loh. Dikasih rekomendasi. Ada job apa namanya? Job apa namanya? Description gitu ya. Ada dikasih apa namanya? Dikasih rekomendasi oleh Allah. Diberikan tugas untuk mengatur itu hujan. Nah, apakah yang ini saja, malaikat seperti ini saja yang jelas-jelas diberikan apa namanya rekomendasi oleh Allah, ya, untuk mengatur ini hujan? Malaikat ini saja kita nggak boleh bilang, ya malaikat hujan, ya jangan turunkan hujan hari Ahad misalnya, karena saya mau hajatan. Ya, turunkan hari Senin saja. Ini saja yang jelas-jelas diberikan rekomendasi oleh Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada dia, apalagi kepada selain malaikat pengatur hujan. Kan seperti itu. Ya, jadi intinya kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai itu kepada Rasulullah, kepada Jibril, dan siapapun itu, apapun itu, ketika kita minta kepada selain Allah, maka hukumnya apa? Syirik. Ya, kita mensyirikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah membatalkan keislaman kita, ya, dan amalan-amalan kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillahi min dzalik wa nasallallahu taala salamun afiyah. Taib, ada lagi yang lain? Taib, kita cukupkan sampai di sini karena sudah mau zuhur juga ya. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.